Presiden direktur kaya raya dengan kekayaan mencapai ribuan miliar itu, setiap kali akan kencan buta, akan sengaja menyamar menjadi orang yang jelek. Tidak hanya itu, ia juga akan mengendarai mobil tua usang merek Alto bekas, dan membawa dua anak yang menggemaskan untuk kencan buta. Ia menggunakan cara seperti ini, dengan tujuan untuk menguji apakah calon pasangannya matre atau tidak. Namun yang mengejutkan, kedua anak itu begitu melihat wanita itu untuk pertama kalinya, langsung memanggilnya, Mami, dengan gembira. Keakraban yang tiba-tiba itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Bocah laki-laki itu buru-buru menjelaskan. Dia dan adik perempuannya sering bertemu Mami dalam mimpi, dan Mami dalam mimpi itu sama persis dengan wanita di hadapan mereka. Namaku Jiang Dakiang, meskipun aku tidak tampan, keluarga juga miskin, dan tidak punya rumah, hanya punya mobil tua itu. Tapi tuntutanku terhadap wanita cukup tinggi, harus cantik, dan lembut, bisa diandalkan di depan tamu dan pandai memasak. Laki-laki ini jelek dan pendek. Taichi, ibu yang cantik, jangan lihat penampilan ayahku yang biasa saja, tapi dia orang yang baik, dia sangat sayang istrinya. Jika kamu menikah dengannya, apa yang kamu katakan satu, dia pasti tidak akan berani mengatakan dua. Melihat wanita tersebut mulai tergugah oleh kata-kata anaknya, CEO segera menariknya ke sisinya, berbisik memperingatkan putranya untuk tidak membelot di saat-saat kritis. Padahal sebelumnya sudah sepakat bertiga pura-pura miskin dan jelek untuk menakut-nakuti calon pasangan. Namun saat itu anak laki-laki kecil itu hanya memikirkan bagaimana agar ayahnya menikahi ibunya. Maka dia mengabaikan penolakan sang presiden, mulai memuji kelebihan sang presiden tanpa henti. Dengan tampang seperti ini, ayah bisa memiliki kita, dua anak yang super imut dan menggemaskan. Tangan kecilnya, jangan terus menatapnya. Aku miskin dan jelek, kau akan menderita seumur hidup jika menikah denganku. Baiklah, ayo kita daftarkan pernikahan kita. Mendaftarkan pernikahan, aku suka anak-anak. Jadi, ayo kita daftarkan pernikahan kita. Aku tidak membawa buku keluarga. Kami membawa buku keluarga. Begitulah, mereka berdua segera datang ke kantor catatan sipil dan menerima akta nikah. Namun, CEO masih menganggap wanita itu sebagai wanita matre. Maka dia kembali memperingatkan anak-anaknya, jangan sampai membocorkan identitas asli mereka. Meskipun sudah menikah, tetap bisa bercerai. Dia sendiri masih harus terus berpura-pura miskin dan jelek, agar wanita itu mundur karena kesulitan. Kalian lupa, saat keluarga Jiang mengalami kesulitan dulu, mereka sama sekali tidak membantu. Mungkin saja mereka punya maksud tertentu. Pasangan suami istri ibarat burung dalam satu hutan. Saat musibah datang, mereka terbang sendiri-sendiri. Ibu membantumu adalah kebaikan hati. Tidak membantumu adalah kewajibanku. Xiao, Bibi, ada apa denganmu? Apakah kamu mendapat perlakuan tidak adil? Ceritakan pada ayah. Ayah akan membantumu. Ayah, aku tidak mau kamu dan ibu bercerai. Baik-baik, tidak bercerai. Ayah tidak akan bercerai dengan wanita itu. Tapi aku akan membuat perjanjian baik dengan kalian. Perjanjian apa? Yaitu, kalian harus memastikan bahwa ibu tidak tahu ayah berpura-pura miskin dan jelek. Jika kalian setuju, ayah tidak akan bercerai dengannya. Janji seorang pria terhormat. 4 kuda sulit untuk mengejar. Wanita mana yang akan tahan melihat suaminya yang sudah tua dan jelek? Ayah akan memberi kalian pelajaran hari ini, supaya kalian tahu apa arti jah yang lebih tua lebih pedas. Kemudian, CEO berkata kepada wanita itu bahwa dia saat ini tidak memiliki pekerjaan, dan tidak bisa lagi menyewa rumah. Kedepannya, dia dan anaknya harus tinggal di rumahnya. Boleh saja, tapi kamu harus membayar setengah dari sewa rumah. Kita semua adalah pasangan suami istri. Untuk apa mengatakan itu? Saudara kandung saja bisa berhitung dengan jelas. Apalagi kita yang pasangan suami istri setengah jalan ini. Aku tidak peduli, aku tidak punya uang. Kamu ya, aku sangat senang. Malam ini tidak ada tempat tinggal. Kita akan tidur di jalanan. Sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Kalau begitu, malam ini kamu tidur di rumahku saja. Wanita ini malah setuju. Begitulah, wanita itu membawa mereka bertiga kembali ke rumahnya. Ini rumah yang saya sewa. Meski agak kecil, tapi tinggal bersama kita berempat masih bisa. Jiang Dakiang, bloklah, kamu buatkan CV. Aku akan bantu tanyakan di mana masih membuka lowongan. Setelah kamu dapat pekerjaan, kamu bisa mulai kerja. Aku akan kerja. Ya, sekarang membesarkan anak butuh banyak uang. Satu anak setahun bisa sampai puluhan ribu. Dua anak bisa mencapai lebih dari 100 ribu. Jika kamu tidak pergi bekerja, bagaimana saya bisa menghidupi mereka untuk sekolah seorang diri? Kamu yang harus menghidupi mereka untuk sekolah. Iya, tapi mereka kan bukan anak kandungmu. Setelah menikah, mereka jadi anak kandungku. Xiao Xuan, kalian tonton TV. Aku akan membuat makanan enak untuk kalian. Mami, aku akan membantumu. Aku juga ikut. Baiklah, ayo pergi. Telur ini, 2 saja sudah cukup. Makan iga. Iga itu ada dagingnya. Setelah dimakan, nanti akan gemuk. Anak yang baik sekali. Sayang, bukan anakku. Mami kenapa? Kenapa tiba-tiba tidak senang? Mami tidak senang. Ayo, kalian juga makan. San. Apakah kalian lupa sesuatu? Bodoh, maksudmu menyuruh mengambilkan sayur. Kamu bisa mengambil sendiri. Ya, jangan salah paham ya. Aku mengambilkan untukmu karena kamu sudah mengambilkan untukku. Tidak kusangka kamu orangnya cukup narsis. Memang, betul. Aku selalu punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Tapi aku nggak tahu apakah harus bertanya. Tanya saja. Soalnya aku jelek dan miskin. Apalagi bawa 2 anak. Kenapa kamu mau menikah denganku? Menikah dengan siapa saja itu sama. Yang penting hidup bersama saja. Bagi aku, yang penting orang itu suka. Yang lainnya tidak masalah lagi. Kamu, masih baik-baik saja, cuma sedikit malas. Hei, siapa itu? Aku sudah menikah dengan Jiang Liu seperti yang kamu katakan. Sudah saatnya kamu memberitahu aku keberadaan anakku. Wang Yutian ini. Kamu seharusnya tahu bagaimana sifatku. Kau
terburu-buru kenapa? Tunggu beberapa hari lagi, aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Di rumahmu hanya kamu sendiri. Bagaimana bisa ada baju anak-anak? Ini awalnya untuk Ping Ping An An. Sayang sekali sekarang tidak terpakai. Maaf, Kiki, kau sedang bersedih. Tidak apa-apa, kamu tidur dengan anak-anak saja di kamar ini. Aku tidur di kamar tidur kedua. Aku akan tidur di kamar tamu. Mami, bolehkah aku dan tidur bersamamu? Tidur bersamaku. Bude, apa kau tidak suka papa? Aku suka papa, tapi aku lebih suka mami. Bagaimana kalau malam ini aku tidur bersama mereka? Cuan-cuan kecil, ayo makan sarapan. Oh ya, ada sesuatu yang perlu saya katakan. Apa itu? Hari ini saya ada wawancara. Jadi tolong bawa anaknya ya. Kita baru kenal sehari, tapi sudah minta saya bawa anak. Kau tidak takut aku adalah penculik? Tidak apa-apa, Suan Xian, dia akan melindungi kakaknya. Hong Kong bagus. Tidak mungkin, aku baru pergi beberapa hari. Bagaimana dengan pihak perempuannya? Lumayanlah, dia baik kepada Xiao Xiao dan Suan Suan. Tuan Xiao, General Manager Liu dari grup Marriott mengundangmu untuk datang. Kamu lihat apakah mau menerima undangannya? Dia sudah menerima. Tunggu sebentar, tolong aturkan pekerjaan untuk seorang petugas keamanan. Nanti saya datang untuk interogasi. Tugas keamanan. Kenapa belum pergi juga? Apa kamu serius menikah dengan seorang pria yang hanya kamu temui sekali? Apalagi dia begitu, dan begitu tidak ideal. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Wang Yutian mengancamku dengan keberadaan anakku. Aku kan gak bisa mengabaikannya. Tian benar-benar sangat jahat. Kalau aku bertemu dia, pasti akan kupukul sampai hancur lebur. Oh iya, kau bukannya memintaku untuk membantumu mencari pekerjaan waktu lalu? Acara makan malam di grup Wan Hao membutuhkan pelayan. Gaji harian 1.000 yuan. 1.000 yuan? Ada pekerjaan sebagus itu? Tunggu aku sebentar. Aku akan mengirim pesan ke suamiku. Biarkan dia yang mengurus anak-anak. Aku yang mencari nafkah untuk keluarga. Dakiang, kamu ada waktu malam ini? Dakiang, apakah urusanku malam ini sangat penting? Selesai. Suamiku ada urusan penting malam ini. Tidak bisa mengurus anak, tidak bisa pergi. Kamu bodoh. Bawa saja anak-anak, kan selesai. Pesta makan malam yang mewah ini. Kamu masih takut ada pedagang manusia yang akan menculik anak-anak? Cuan-cuan kecil, kalian main di sini dulu ya. Ibu akan datang menjemput kalian nanti. Oke, kakak. Ibu kan tidak bilang kita main di sini. Ibu bodoh. Membiarkan kita bermain di sini karena takut kita berlarian dan diculik. Tapi kita takut diculik, tidak takut ada penculik. Aku akan menghajarnya. Presiden dari grup Dizun datang. Pat sambut dia, semuanya. Aku akan menemui presiden grup Dizun. Dia adalah orang terkaya di dunia. Dia bahkan datang juga. Kita cepat-cepat ke sana. Kalau dia melirik kita tidak perlu menunggu harta karun lagi. Sanda Kiang. Hei, ada apa dengan guru dan murid? Apakah kamu mengenal CEO dari grup Dizun? Tidak, saya tidak mengenalnya. Cuma dia agak mirip suami saya, Jiang Dakiang. Tapi hanya dari samping. Dia tidak sekeren itu. Saya kira saya akan punya sahabat istri orang terkaya di dunia. Dengan begitu, saya bisa menggantungkan diri pada kaki sahabat saya dan kabur. Tapi sekarang sepertinya nasib saya tetap jadi pekerja. Aduh, aku tidak bisa membuatmu mengatakannya secara terang-terangan. Meminta bantuanmu adalah kesalahanku. Aku minta maaf kepadamu. Jijik, baiklah. Ayo Pat naik. Kalau tidak, nanti tugas keamanan kota akan memarahku lagi. Tadi hampir saja ketahuan. Tapi, kenapa dia datang? Kah kamu mengenal ibuku? Tidak mengenal. Jelas kamu mengenalnya. Kenapa CEO berpura-pura tidak mengenal? Hati CEO memang susah ditebak. Wow, jadi ini makan malam grup Marriott ya? Memang mewah. Terima kasih banyak, Kak Lin. Kalau bukan karena kamu, saya bahkan tidak tahu ternyata pesta di kalangan sosialita seperti ini. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih dengan baik malam ini. Benci deh. Itu bukankah Hua Sheng? Bukankah aku sudah putus dengannya? Apakah dia datang ke sini sebagai pelayan? Hanya untuk mengejar aku? Sial banget. Hari ini aku keluar lupa lihat kalender kuno. Kok bisa ketemu pasangan brengsek ini sih? Kok bisa ketemu pasangan brengsek ini? Ngomong-ngomong, ini bukan anak perempuan ibu tirimu, kan? Lin Fuyang, ini bukan mantan pacarmu, kan? Kok bisa mereka berdua jadi dekat gitu? Gak usah peduliin mereka. Ayo pergi. Hei, Kak, kamu. Tidak apa-apa. Kak, kenapa kamu buru-buru pergi? Aku masih ingin tanya kamu. Kenapa kamu bisa jadi pelayan di sini? Apa uangmu kurang? Kalau uangmu kurang, kamu bisa bilang padaku. Loh, aku akan membantumu. Benarkah? Tentu saja benar. Lagi pula, aku kan adikmu. Aku melihat kakak di sini membawa piring dan melayani orang. Sebagai adik, aku merasa tidak enak hati. Pak Hua, kamu memang orang yang sangat baik hati. Kakak Fuyang, paman kedua. Kalau begitu kamu memang baik hati. Berikan saja padaku 200.000 yuan. 200.000 yuan? Aku mana punya uang sebanyak itu. Kalau tidak ada ya sudahlah. Kalau begitu, berikan saja berapapun yang kamu punya. Lalu pergi. Kau melakukan apa? Kau merampok? Perampokan apa? Kau sendiri yang bilang mau membantuku. Maksudku membantumu. Lalu kau langsung minta 20-30 juta. Siapa yang mampu membayar sebanyak itu? 20 juta itu adalah uangku selama ini untuk biaya hidup dan kuliah. Menurut hukum negara, sebagai orang tua, aku wajib memberikan biaya hidup dan kuliah untukku. Sejak kamu dan ibumu datang ke rumah kami, aku belum pernah menerima uang sepeser pun. Soal siapa yang mampu membiayainya? Kalau aku tidak salah lihat, tasmu itu Chanel, kan? Harganya puluhan juta. Jangan bilang dibeli dari uang kuliahku. Oh, ini tiruan berkualitas tinggi. Itu barang palsu. Oh iya, Kak, aku dengar kau bersamaku karena kau ditinggalkan Fuyago. Hujan turun. Hua Sheng sudah menikah. Ya, kakakku, dia tidak hanya sudah menikah, tapi juga menikah dengan pria jelek. Lihat, ini foto suaminya, Jiang Dakiang. Hahaha, ada apa? Apa aku salah bicara lagi? Suamimu memang pria jelek kan? Kalau tidak percaya, tunjukkan saja ke semua orang. Pria ini memang sangat jelek. Ini pria, ya, bisa-bisanya ada wanita yang mau menikah dengan dia. Tidak. Ini bukan pria jelek. Ini benar-benar pria terjelek sedunia. Lihat saja wajahnya. Itu disebut wajah. Pantatku saja lebih tampan darinya. Menikah dengan
dengan pria seburuk itu untuk apa sih? Untuk apa lagi kalau bukan uang? Baginya, lampu-lampu itu sama saja. Jangan terlalu berlebihan. Orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka malah mengganggu mama. Ayo, gentleman, pergi bantu mama. Ayah, kamu akan bantu mama? Bukankah dia bilang namanya Pak Hua? Mengapa pria itu dipanggil Ah Hua Sheng? Apakah Hua Sheng benar-benar namanya? Ayo, adik, ayah tidak pergi. Kita pergi. Ayah jahat. Mulai sekarang aku tidak akan mengakui ayah lagi. Siapa bilang ayah tidak pergi? Ayo, Watson. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Meskipun aku tidak menginginkanmu, kamu tidak boleh memperlakukan dirimu sendiri seperti ini. Menikah dengan pria yang sangat jelek. Lin Fuyang, sejak kapan kamu menjadi orang yang biasa saja dan percaya diri seperti ini? Atau, selama ini kamu memang pria yang biasa saja tapi percaya diri? Kak Fuyang, kakakku, dia menikah dengan pria yang sangat jelek. Mood jelek, bicara agak pedas, tapi jangan terlalu dipermasalahkan. Ya, Kak, aku tahu kamu marah karena menikah dengan pria jelek. Tapi kamu nggak bisa melampiaskan itu ke aku dan Mas Fei Yang. Dong, siapa bilang aku pria jelek? Ini Jiang Daqiang, dan Jiang Daqiang itu nggak jelek kan? Kalian siapa? Namaku Jiang Xiao Xiao. Ini adikku, Jiang Xuan Xuan. Dan ini suami mamiku. Ayahku, Jiang Daqiang. Tab Jiang Daqiang. Jiang Daqiang sangat tampan. Brengsek, kau bilang sebelumnya suamimu tidak seperti ini. Aku juga tidak tahu sebelumnya dia tidak seperti ini. Tadi siapa yang bilang ayahku itu pria jelek? Ayo keluar, aku yang bilang. Lalu bagaimana? Kalau begitu, tolong buka matamu lebar-lebar. Lihatlah siapa yang sebenarnya lebih jelek antara dia dan dia. Apa masih perlu dilihat? Tentu saja pria ini, Jiang Daqiang, lebih tampan. Saat wanita itu menunjukkan foto, aku kira Jiang Daqiang itu pria jelek. Tidak kusangka foto itu palsu. Foto itu palsu. Jangan-jangan semua yang dia ceritakan tadi juga palsu. Jangan-jangan adik perempuannya yang ikut campur, merebut kekasih kakaknya. Xiao Xiao, apa kau baik-baik saja? Apakah kau sakit? Mami, aku tidak apa-apa. Aku tidak terluka. Jangan khawatirkan aku. Omong-omong, kamu sudah berhasil. Bahkan tidak memukul anak kecil. Memang seharusnya begitu, anak haram. Halo, 120, di sini ada mal. Ada korban di sini. Haha, kamu dorong sedikit langsung mau telepon 120. Orang jahat itu memang suka berlebihan. 120 ini buat kamu telepon. Mau apa kamu? Jangan minum, jangan minum. Pat, tahan dia. Kasih aku muka. Sudah lama ingin memukulmu. Apa maksudnya kamu meninggalkanku? Dulu kamu yang bersama dengan Paman Hua, makanya aku putus denganmu. Kamu malah kemana-mana bilang kalau kamu yang putuskan aku. Kamu nggak malu? Apa yang kamu lakukan? Paman Hua, aku adikmu. Adik perempuanmu hanyalah anak haram hasil hubungan gelap. Oh iya, tentang kejadian saat kau dan ibumu masuk dan membuat ibuku meninggal dunia, aku belum membalas dendam padamu. Kau memukulku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tolong keamanan, bunuh dia. Maaf. Keluarga kami bermasalah, telah mengganggu kalian semua. Aku akan mengurus mereka. Hei, berhenti. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah saya yang mengatur makan malam ini khusus untuk menyambut Tuan Jiang? Kalau sampai mengganggu Tuan Jiang, satu persatu, saya akan hancurkan kalian. Liu Shu, saya Lin Fuyang, pewaris grup Lin Shi. Waktu itu, saat Anda makan bersama ayah saya berdiri di samping Anda. Saya tuangkan secangkir air untuk Anda. Anda bahkan memuji saya pintar. Baiklah, jadi di acara makan malam ini berbuat seenaknya. Percaya atau tidak, saya akan bunuh kamu. Liu Shiwang, saya tidak berbuat seenaknya. Semua ini, dia yang memohon agar saya melindungi dia. Jadi aku menunggu di sini. Lin Fuyang, kamu benar-benar pandai membalikkan fakta. Apa yang dikatakan Bang Fei yang itu semua fakta. Tuan Liu, saya adalah adik perempuannya. Seharusnya saya berada di pihaknya. Tapi dia benar-benar sudah keterlaluan. Saya hanya bisa memilih yang benar. Sepertinya kamu sudah bosan hidup berani memukul orang di sini. Ayo tangkap dia. Saya lihat siapa yang berani. Siapa anak kecil itu yang mengganggu mereka. Tangkap dia. Tunggu siapa lagi itu. Panggil sang. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Pak Jiang. Pak Jiang sudah datang. Pak Jiang di mana? Kenapa saya tidak melihatnya? Baik-baik. Hai, saya penasaran. Ya, kenapa Pak Jiang belum datang juga? Saya harus melapor. Laporkan mereka berdua. Dia kepada istriku. Awalnya di sini bekerja dengan baik sebagai pelayan. Mereka berdua begitu masuk langsung mengejakku jelek. Maaf, dia mendorong kakakku hingga terjatuh ke tanah. Tuan Liu, saya mendengar bahwa Bapak adalah orang yang paling adil. Kamu harus membuat keputusan untuk kami. Pak Liu, kamu harus membuat keputusan. Pak Liu, tidak seperti itu. Pergi sana, bawa semua ini pergi. Tidak perlu repot-repot. Saya yang akan menangani ini. Lagi pula ini urusan keluarga saya. Mami, hari ini ibu hebat sekali. Benarkah? Ibu tidak merasa Mami kasar dan ibu membenci Mami? Tidak kok, Mami memukul wanita jahat itu demi kita. Kami bahkan belum sempat untuk menyukai Mami. Tentu saja. Ngomong-ngomong, bukankah kamu ada urusan hari ini? Bagaimana kamu bisa ada di pesta makan malam Wan Hao Group? Aku hari ini tidak sedang mencari kerja. Akhirnya aku mendapat pekerjaan sebagai sopir bot. Dia pergi ke pesta malam ini. Aku akan ikut. Kau sudah dapat pekerjaan? Berapa gajimu sebulan? Sekarang aku orang miskin. Lebih baik aku sebut gajiku lebih rendah saja. Sekitar 10.000 rupiah yuan. Konteks dibutuhkan. 10.000. Sekarang menjadi sopir bisa menghasilkan banyak uang. 10.000 itu banyak kan? Sekarang ini, masyarakat memang benar-benar semakin kaya semakin kaya. Yang miskin semakin miskin. Sayang, kamu tidak tanya kenapa ada
ada luka di wajahku? Tanya. Tapi tunggu dulu sampai aku urus ayahku. Ayahmu? Sejak kecil, setiap kali aku bertengkar dengan Paman Hua, dia selalu berada di pihak Paman Hua. Sekarang, jika dihitung waktunya, dia seharusnya sudah berada di depan pintu rumahku. Ayah, aku tahu dia adalah kakakku. Seharusnya aku mengalah padanya. Tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Dia bahkan memukul aku dan kakak Fuyang di pesta malam dari grup One Hao. Itu membuat kakak Fuyang sangat malu. Hampir saja membuatnya putus denganku. Kakakmu kali ini benar-benar keterlaluan. Tenang saja, nah kali ini ayah pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Aduh, ya, lebih baik tidak usahlah. Dia toh kakakku. Tidak peduli apapun yang dia lakukan. Sebagai adik perempuan, aku seharusnya memaafkannya. Anakku, aku terlalu lembek. Makanya kakakmu itu bisa terus-menerus menyiksamu. Tenang saja, kali ini aku pasti akan membela keadilanmu dengan baik. Baik, seperti itu. Saya akan menutup telepon dulu. Watson, saya sedang mencari kamu. Watson, kenapa kamu harus memukul Pak Hua? Apa yang dia lakukan salah? Kamu sebagai kakak malah memukul Pak Hua seperti itu. Bukan Pak Hua. Ayah, tenanglah. Anda tidak baik berdiri seperti itu. Bagaimana kalau kita duduk saja? Siapa kamu? Kenapa kamu bersama putri saya? Saya Jiang Daqiang, yang menantu Anda yang sudah menikah itu. Xiao Xuan mau datang? Tunggu sebentar. Jiang Daqiang, bukankah kamu tunangan dari wanita yang menggambar buku itu? Oh, aku mengerti. Asheng, kamu merebut tunangan adikmu. Sejak kecil kamu selalu berebut barang dengan adikmu. Sekarang, bahkan pria pun kamu rebut. Sudah mulai lagi. Apa maksudmu? Padaku, kau selalu bersikap seperti ini. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya, katanya dia merasa jijik pada Jiang Daqiang karena dia jelek, miskin, dan punya 2 anak. Karena tidak mau menikah, maka ibunya menyuruhku untuk menggantikannya dan menikahi Jiang Daqiang. Miskin sih, ku memang melihatnya. Lalu, tuh kau sebut jelek? Ku bilang padamu, aku tahu kau hanya jijik karena Yutian menjodohkanmu dengan pria yang sangat baik. Tapi kamu jijik karena dia miskin, ya, tidak punya uang dan tidak menginginkannya. Apakah kamu di sini untuk menjelek-jelekan Yutian? Aku sudah tahu, hubunganmu dengan ayahmu sepertinya tidak baik. Bukan tidak baik, sangat buruk. Serahkan padaku saja. Sudahlah, kamu mau bagaimana? Terserah saja. Aku juga tidak bisa mengaturmu, kan? Kamu hanya bilang padaku, kenapa kamu harus memukul Hua Feng? Karena dia memang pantas dipukul. Kenapa kamu tidak tanya dia apa kebaikan yang sudah dia lakukan? Tanya aku, kamu cuma cemburu padanya. Pacarmu tidak menginginkanmu. Dia menginginkannya, jadi kamu datang ke makan malam grup Marriott dan bertingkah tidak jelas, ingin memisahkan mereka. Semua ini seharusnya disalahkan pada Bai. Sebenarnya semua ini seharusnya disalahkan pada Watson. Tapi meskipun Watson salah, dia tetap anakmu. Apa salahnya dengan anakku? Aku, Hua Fei, tegak dan lurus, tidak memihak. Kalaupun putriku melakukan kesalahan, aku akan menghukumnya selayaknya. Ayah, dengan ucapanmu itu, aku merasa tenang. Apa ini? Video pesta makan malam? Ini benar-benar merekam seluruh proses bagaimana putrimu, Hua Shu, mengganggu putrimu yang lain. Hua Sheng, kenapa kamu punya video ini? Jangan tanya bagaimana aku punya video ini. Yang penting kamu ingat apa yang baru saja kamu katakan. Tidak memihak. Meskipun putrimu salah, tetap harus dihukum. Jadi, kamu sudah menggali lubang dan memasang jebakan? Ya, ibu, tidak separah yang kau katakan. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kau katakan sudah kurekam. Jika kau tidak memberikan uang untuk buku gambar itu, maka aku hanya bisa mengunggahnya ke internet dan membiarkan netizen menilai. Kau ini, anak kecil yang kejam dan tak tahu malu, mau berkelahi denganku. Bagus, ya, aku sudah berlatih Sanshou, bahkan pernah memenangkan kejuaraan wushu nasional. Nanti aku akan lebih pelan. Aku masih ada urusan nanti. Mau bagaimana lagi? Ya, jangan pergi. Ayah, jadilah lawan tandingku. Biarkan aku sedikit meregangkan otot. Kok kamu punya video hotel sih? Hotel besar kan punya video. Cukup bayar sedikit saja sudah bisa didapatkan. Ceritakan saja sebenarnya bagaimana. Xiao Xuan kecil, kalian mandi dulu yuk. Baiklah, ayo. Sebenarnya, aku tidak dipanggil Paman Hua. Namaku Hua Sheng. Sejak kecil, ayahku membawa Wang Yutian dan Paman Hua, yang setahun lebih muda dariku, masuk ke rumah kami. Rumahku, ibuku sampai meninggal dunia karena sangat marah. Setelah aku bisa menghasilkan uang untuk menghidupi diriku sendiri, aku meninggalkan rumah itu. Aku hidup sendiri, lebih muda setahun darimu. Anak hasil hubungan terlarang, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran bigami. Jika kamu melaporkan mereka bisa dipenjara. Setelah aku meninggalkan rumah itu, awalnya aku pikir kita tidak akan memiliki hubungan lagi. Tak disangka, Wang Yutian malah mencari aku, mengancamku dengan keberadaan anak itu. Biarkan saya menggantikan putrinya untuk menikah denganmu. Anak, dulu saya melahirkan sepasang bayi kembar, tapi setelah lahir, mereka diambil orang. Selama bertahun-tahun, saya juga mencari keberadaan mereka. Tidak ada petunjuk, hingga Wang Yutian datang kepada saya. Barulah saya memiliki petunjuk tentang mereka. Maaf, jadi kau menikah denganku karena dipaksa? Bukan karena mengenal aku? Bukan karena menyukai aku? Waktu itu kau berdandan sangat jelek. Siapa yang akan menyukaimu? Lalu sekarang kau terlihat lumayan, tapi dalam beberapa hal, masih kurang sedikit. Saya sudah menjelaskan keadaan saya. Sekarang giliranmu. Jujurlah, maka hukumanmu lebih ringan. Bertahan, maka hukumannya lebih berat. Sebenarnya, saya juga tidak ingin membuat ayah malu. Ini karena beberapa kejadian yang terjadi di masa lalu. Itu membuatku trauma. Ada apa? Beberapa hal yang sulit kukatakan. Saat aku masih sekolah dulu, aku dilirik seseorang. Dia menyuruh orang untuk mencegatku sepulang sekolah. Memaksa aku untuk melakukan hal itu dengannya. Perempuan, dia laki-laki. Laki-laki? Aduh, mengerikan. Tidak heran kau biasanya suka berpenampilan jelek. Benar saja, orang yang tampan harus berhati-hati saat keluar rumah. Kau tidak marah padaku karena telah menipumu. Menipu memang menjijikkan, tapi bisa dimaafkan. Lagi pula
pula aku bukan tipe orang yang tidak masuk akal. Tidak mungkin, hari itu aku melihatmu di depan hotel. Kamu berdiri bersama asisten khusus dari grup Disu. Di belakangmu ada banyak bodyguard juga. Bagaimana bisa? Kamu salah lihat kan? Kalau aku benar-benar CEO grup Disu, bagaimana mungkin Pak Liu tidak mengenaliku? Dia adalah presiden grup Marriott dan memiliki hubungan kerja yang panjang dengan grup Disu. Memang sih, tapi dia memang mirip denganmu. Kalau begitu, aku akan cek situs resmi grup Disu. Seharusnya ada foto presiden mereka. Tidak perlu. Presiden Bumi memang ganteng kan? Tidak ada yang istimewa. Kalau kamu bilang begitu, aku malah semakin penasaran. Temu, kok tidak ada fotonya? Untungnya aku tidak pernah muncul di depan umum. Sebelum menikah, aku sudah menyuruh mereka untuk menghapusnya. Tidak ada ya sudah. Lagi pula, orang-orang seperti mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Benar juga ya, Kang Dakian. Kali ini, saya maafkan kamu karena berpura-pura jelek untuk menipu saya. Tidak akan ada kali berikutnya. Tidak akan ada kali berikutnya. Ibu, apakah kamu tidak tahu? Mulut pria itu penuh dengan kebohongan. Kakak, ibu punya anaknya sendiri. Tunggu sampai dia menemukan anaknya. Mereka tidak akan menginginkan kita lagi? Tentu saja akan. Anak orang lain mana ada yang seperti anak sendiri? Mama, aku tidak mau berpisah denganmu. Tenang saja, aku punya cara. Cuan-cuan kenapa? Kenapa tidak senang? Adik ingin tidur dengan papa. Kamu ingin tidur dengan ayah? Kalau begitu, tidurlah dengan ayah malam ini. Tapi adik tidak mau tidur terpisah dari mama. Anak-anak lain tidur dengan ayah dan mama bersama-sama. Kenapa aku dan kakak tidak bisa? Apa karena aku dan kakak adalah anak-anak yang tidak punya ibu? Tidak mungkin. Aku ini mama kalian. Bahkan sudah menikah resmi. Tapi kamu tidak tidur bersama papa. Aku, sudah. Malam ini mama dan papa tidur bersama. Ya, Xiao Dakiao. Malam ini, Jiang Dakiang, orang ini tubuhnya lumayan. Ternyata ada 6 otot perut. Kamu cari aku. Oh, Chuan Yu ingin aku tidur bersamamu. Jadi maksudmu, malam ini kita tidur bersamanya dulu. Setelah mereka tertidur, baru kembali saja. Oh, melalui pantulan di permukaan danau. Itik buruk rupa itu terkejut menemukan dirinya telah berubah menjadi angsa putih yang cantik. Mami, nanti kita juga akan berubah menjadi angsa putih kan? Bodoh, kita manusia. Bagaimana mungkin bisa berubah menjadi angsa putih? Sudahlah, suan-suan kecil. Waktunya tidur. Mami, tidurlah kamu. Seperti ini bisa ya? Tenang saja ayah, kalau kedinginan nanti akan memeluk ibu. Asalkan ayah memeluk ibu pasti akan melahirkan anak. Di TV semuanya seperti itu. Nanti setelah ibu melahirkan adik untuk kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Jiang Dakiang, maaf ya, aku langsung melihatmu memelukku saat aku membuka mata. Aku kira kamu penjahat, makanya aku tendang kamu pakai kaki. Kalau kamu masih marah, kamu bisa pukul aku. Setelah dipukul, kamu pasti nggak marah lagi. Oke, aku nggak marah lagi. Tapi kenapa kau kuat sekali? Langsung saja membuatku terbang sampai ke dalam lemari. Aku punya kekuatan super. Kekuatan super. Chuan juga punya kekuatan super. Chuan juga kekuatan super. Mami, kenapa tenagaku jauh lebih besar daripada orang lain? Apa aku ini aneh? Keluarga kami memang seperti ini. Memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Diturunkan pada perempuan, bukan laki-laki. Kelak nanti, jika anakmu perempuan, dia juga akan memiliki kekuatan luar biasa. Suan memiliki kekuatan luar biasa. Xiao dan Suan juga adalah pasangan kembar. Suan, katakan pada Mami, kamu memang punya kekuatan super? Iya, Mami bagaimana? Apakah aku memang punya kekuatan super? Kekuatan super yang kamu maksud itu begini ya? Iya, Suan memang punya kekuatan super. Apakah kamu bisa mengangkat batu besar setinggi setengah meter ini? Tidak, Suan hanya bisa mengangkat boneka yang tingginya hampir sama dengan dirinya. Fashion, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Bagaimana mungkin Xiao dan Suan begitu kebetulan? Itu adalah anakmu. Ada apa? Mami, kenapa tiba-tiba tidak senang? Mami tidak sedang tidak senang. Mami hanya memikirkan papa masih menunggu di kamar untuk membalut lukaku. Setelah lukaku dibalut, aku akan memasak mie telur yang enak untuk kalian. Baiklah, bodoh, hampir saja ketahuan. Kakak, mengapa tidak memberitahu Mami? Aku memiliki kekuatan super, bisa mengangkat batu besar setengah meter tingginya. Kamu lupa tentang apa yang ayah carikan untuk kita terakhir kali. Ibu langsung menganggapmu sebagai makhluk dengan kekuatan super, dan menganggapmu sebagai monster. Hei, kalau kamu bilang ke ibu, kamu bisa mengangkat batu sebesar itu, dia juga akan menganggapmu sebagai monster. Oke, kita tidak akan memberitahu ibu. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, saya ada kabar baik untukmu. Apa kabarnya? Ikuti saya. Kan kamu bilang ingin tinggal di rumah yang lebih besar? Bagaimana dengan tempat ini? Tempat ini sih bagus, tapi ini kan kompleks Jiangyuan, kompleks perumahan terbaik di kota. Sewa sebulan setidaknya ribuan, kan? Dengan penghasilan kita berdua ini, mana mungkin bisa sewa kompleks sekeren ini? Tidak perlu bayar. Ini rumah bos saya. Dia membelinya sebagai investasi. Lagi pula, rumah itu juga kosong begitu saja. Dia tahu aku sedang menyewa rumah di luar, jadi dia menyuruhku untuk pindah ke sana. Tapi satu-satunya permintaannya adalah harus membersihkan rumah dengan sangat bersih. Benarkah? Itu bagus sekali. Mami, aku juga mau dipeluk. Sini, aku juga. Oh, ayo, kita bersihkan rumah. Ya, kamu, tolong bantu buang sampah. Ya, ayo, sudah kembali. Ayah, bisakah kau jangan memukul kakak Huasheng? Meskipun dia memukulku dan kakak Fei yang di pesta makan malam Wan Hao Group, dan membuatku dan kakak Fei yang sangat kehilangan muka. Hampir saja membuatku dan kakak Fei yang putus. Tapi bagaimanapun juga dia kakakku. Tenang saja, aku tidak memukulnya. Semua salah Jiang Dakiang. Dia kenapa? Bajingan itu memanipulasi kata-kataku. Dia bahkan merekam suaraku. Dia juga bilang apa? Mau menguploadnya ke internet. Ayah, bagaimana bisa kamu terjebak seperti ini? Aku sangat marah. Bukankah kamu dulu minta aku carikan pekerjaan yang gajinya tinggi dan santai? Aku sudah menemukannya. Direktur desain grup Shengxi. Terima
Terima kasih, Kak Fuyang. Aku pergi bekerja dulu. Kamu sudah seperti ini masih mau bekerja? Aku cuma sopir. Nggak perlu kerja berat kok. Nggak bisa. Kamu istirahat di rumah yang baik. Aku ajak Xiao Xiao dan Suan Suan keluar. Xiao Xiao dan Suan Suan sudah selesai makan. Mami ajak kalian keluar bermain. Ya, ayo, kita pergi. Jemput aku. Aduh. Jiang Zongku, sayangku, kekasihku. Siapa yang membuatmu seperti ini? Jatuh sendiri kok. Bantu saya menyelidiki ayah tiri dan ibu tiri Hua Sheng. Juga adik perempuannya. Selain itu, bantu saya cari pengacara. Saya ingin membuat semua orang yang menyakiti Hua Sheng pergi. Baik, Mama, aku ingin bermain ayunan. Pergilah. Oh ya, orang di rumahmu cukup hebat ya. Pertama menipu ayahmu, lalu merekam ancaman untuknya. Dalam 2 langkah saja sudah menyelesaikan krisismu. Seorang yang luar biasa. Dia nggak sehebat yang kamu bilang. Kamu nggak paham? Ini namanya strategi. Orang ini, Jiang Daqiang, memang agak licik. Wajahnya juga tampan, hanya saja agak miskin. Kalau tidak, dia akan menjadi pasangan yang sempurna. Oh iya, King, bisakah kau membantuku mencari pekerjaan? Bukankah kau hanya bekerja paruh waktu dan tidak punya pekerjaan tetap? Sebelumnya aku hanya bekerja paruh waktu, karena aku harus mencari anakku. Tidak bisa bekerja tetap di satu tempat. Tapi sekarang, saya membutuhkan pekerjaan yang stabil untuk memberikan anak saya lingkungan tumbuh yang baik. Saya tahu. Kamu tahu tentang Shengxi Group? Tahu, Daji. Katanya gaji sangat bagus. Gaji bulanan mulai 8.000 loh. Saya punya teman, berkeliling di dalamnya. Dia bilang grup Shengxi diakuisisi. Sedang perekrutan besar-besaran. Kamu tulis surat lamaran dan kirimkan. Kurasa bisa diterima. Benarkah? Kalau begitu aku segera kembali ke grup Shengxi. Bukankah itu grup yang baru saja ayah beli? Kakak, kita cari papa. Minta papa bantu mami, ya. Urusan kecil seperti ini tetap harus meminta papa untuk melihat kakak. Selesai. Bos, ada acara malam ini. Aku akan pulang agak malam. Jangan tunggu aku. Makan dulu, istirahat lebih awal. Baik, kenapa belum ada kabar? Bagus sekali. Aku diterima. Sayang, mami diterima di perekrutan Shengxi Group. Mami, aku juga mau. Gaji saya 8.000. Gaji Jiang Daqiang 10.000. Gaji mama dan papa jika digabungkan bisa membuat kalian bersekolah di sekolah dasar Songjiang. Sungguh luar biasa. Malam ini kita rayakan. Saya akan membuatkan kalian iga babi merah. Mama mendapatkan pekerjaan dengan gaji 8.000. Senang sekali. Kalau dia tahu papi adalah orang terkaya di dunia. Betapa senangnya dia nanti. Tapi papi melarang kita memberitahu mami. Sayang, hari ini kamu di rumah saja ya. Jagain anak-anak. Nanti aku pergi kerja. Kamu kerja? Ibu baru dapat pekerjaan. Gajinya 8.000 per bulan. Ibu bilang kalau digabung dengan gajimu, cukup untuk menyekolahkan kita di sekolah dasar Songjiang. Jadi, kamu mencari pekerjaan untuk biaya sekolah Xiao Xiao dan Suan Suan? Ya, tentu saja. Sebagai orang tua, tentu saja harus memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Apakah kamu pernah mendengar kalimat ini? Tidak peduli betapa sulitnya, jangan biarkan anak-anak menderita. Tidak peduli betapa miskinnya, jangan biarkan pendidikan kekurangan. Tapi mereka bukan anak kandungmu. Meskipun mereka bukan anak kandungku, tapi selama mereka memanggilku Jimama, aku tentu saja akan memberikan kekuatanku untuk mendukung perkembangan mereka. Tunggu, dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak ingin aku ikut campur. Kamu tidak ingin bercerai denganku, kan? Tidak, kamu berlebihan. Tapi ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Apa itu? Sebenarnya aku adalah adik. Siapa itu? Kacang tanah, tolong bantu aku menilai. Apakah Suesu itu pria yang sampah? Sayang, Li Suesong itu siapa? King sudah pacaran 5 tahun. Ada apa dengannya? Ternyata dia menipuku. Menipumu? Ya, dulu dia bilang dia berasal dari desa. Orang tuanya petani. Belajarnya semua dari beasiswa. Dia bilang dia ingin berjuang di kota besar. Memberikan hidup yang baik untukku. Ternyata ini semua tipuan. Dia sebenarnya anak orang kaya. Anak orang kaya. Anak orang kaya. Apa tidak baik? Tentu saja tidak baik. Yang kusuka adalah dirinya, bukan uangnya. Dia sebelumnya berpura-pura terhadapku. Semua itu hanya bohong padaku. Kenapa hidupku begitu sengsara? King, jangan menangis. Aku ingin putus dengannya. Putus? Itu tidak bisa. Kita harus memberinya pelajaran. Tidak. Itu terlalu berlebihan. Dia mungkin berbohong padamu demi kebaikanmu. Atau karena alasan tertentu dia takut untuk memberitahumu. Tidak semestinya. Hari ini dia bisa menyembunyikan identitasnya. Besok dia mungkin akan menyembunyikan kenyataan bahwa dia selingkuh. Berbohong itu hal yang bisa dilakukan berulang kali. Aku mendukungmu. Omong-omong, apa yang baru saja Jiang Daqiang ingin katakan padaku? Tiba-tiba saya lupa. Tunggu sampai saya ingat, baru saya beritahu kamu. Oh, baiklah. King, saya terlambat untuk bekerja. Kita bicarakan lagi malam ini. Jangan menangis, jangan menangis. Saya juga akan mencari penipu Li Suansu itu. Saya akan putus dengannya, lalu memecahkan itu. Guru tahu, manajer, saya juga mau pergi. Saya juga mau pergi. Xiao, kamu tidak ajak saya pergi. Saya akan bilang ke mama kamu kalau kamu itu orang terkaya di dunia. Biar dia pecahkan itu. Kecil-kecil, kamu lagi gatal ya? Sudah lama nggak dipukul? Ya, aduh, mama, aku juga mau pergi. Ayah Sun hari ini pergi untuk memeriksa grup Shengxi yang baru saja diakuisisi. Tidak ada yang seru. Nanti kalau ayah pulang, aku ajak kalian main yang seru ya. Nggak mau. Sun mau ikut ayah pergi. Baiklah, tapi kalian berjanji pada ayah untuk tidak membuat keributan. Baik, hari ini adalah hari pertama Ibu Presiden bekerja. Kita harus menyambut Ibu Presiden dengan penampilan terbaik. Jangan sampai Ibu Presiden merasakan sedikit pun ketidakpuasan. Kalian semua sudah mendengar? Sudah mendengar? Terima kasih, Tuan. Selamat pagi, Ibu Presiden. Selamat pagi, Ibu Presiden. Saya. Selamat siang, Nyonya Presiden. Saya Nyonya Presiden. Anjing baik tidak menunggu. Buku percakapan. Kenapa ada 2 orang di sini? 2 orang ini? Yang mana yang Nyonya Presiden? Ini nggak perlu dipikirkan. Tentu saja yang di kiri. Lihat wanita di sebelah kiri yang berpakaian
berpakaian bermerek itu. Hanya tas tangannya saja harganya sudah puluhan juta. Lalu wanita di sebelah kanan yang berpakaian sederhana itu sekilas terlihat seperti pekerja kantoran biasa. Ternyata wanita di sebelah kiri itulah istri presiden perusahaan. Salam hormat untuk Ibu Presiden. Salam hormat untuk Ibu Presiden. Ibu Presiden, apa kau itu kakak Fuyang? Takut aku di perusahaan baru dibully, jadi katakan pada mereka. Aku istrinya. Kakak Fuyang benar-benar sangat baik padaku. Nyonya, silakan masuk. Nyonya, silakan masuk. Kapan Paman Hua menjadi istri Sucai? Mami, perawat. Tuan Sang, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tuan Jiang, dia Tuan Jiang. Dia hanya seorang supir. Dia bekerja sebagai sopir. Gajinya hanya 10.000 saja. Bukan dia, bukan Tuan Jiang. Dia khusus bersamaku. Bukankah mereka semua petinggi perusahaan? Iya. Aku bukan Tuan Jiang. Namaku Jiang Dakiang. Aku hanya seorang sopir. Bapak Jiang ada urusan. Saya pulang. Ah, iya, namanya. Zhang Dakiang. Haha, bagaimana dengan Tuan Sang? Hari ini ada urusan mendadak, jadi dia pulang. Jadi, pekerjaan inspeksi hari ini akan saya gantikan. Oh, begitu ya. Silakan. Ruang rapat sudah siap. Hahaha. Oke, apa yang kamu lakukan? Pimpinannya belum datang. Ini meja kerjamu. Terima kasih. Ini suami beberapa orang. Cuma tampan, tapi itu juga nggak ada gunanya. Dia tidak punya uang dan kekuasaan. Bekerja di sini hanya bisa menjadi seorang karyawan biasa. Berbeda dengan saya, yang menikah dengan suami yang baik. Hanya dengan satu telepon, saya langsung jadi direktur desain perusahaan. Semua orang mendekati kami. Ada apa? Ah, tidak ada apa-apa. Saya cuma mau bilang, kenapa bau begini? Ternyata bau itu berasal dari mulutmu ya. Dengarkan aku. Pak Jiang datang bersama pimpinan perusahaan untuk inspeksi. Kalian ikut aku. Pak sambut pengantin. Mengapa Pak Jiang tiba-tiba datang untuk inspeksi? Anda baru saja bekerja kurang dari setengah hari. Pak Jiang sudah datang langsung untuk merekrut kerja. Kerjaan yang Anda rekrut itu palsu. Lihatlah, Nyonya, Anda yang sebenarnya. Tuan Jiang, benar. Itu suami Anda. Tuan Jiang, Presiden Grup Dizu. Konon, Tuan Jiang sangat misterius. Tidak pernah muncul di majalah ekonomi. Orang biasa bahkan tidak tahu bagaimana penampilannya. Hari ini, akhirnya kami bisa melihat penampilan Anda, Nyonya. Benar. Mereka bahkan mengira saya istri Jiang Liu. Aduh, perut saya agak sakit. Saya ke toilet sebentar. Coba panggil CEO Jiang. Selamat pagi, CEO Jiang. Selamat pagi, Jiang. Jiang Dakiang. Silakan duduk, para pemimpin. Baik, benar. Duduk atau tidak? Pemimpin, mari kita mulai rapat. Baik. Terima kasih sudah repot-repot. Baiklah, kamu buka pintunya. Buka pintunya. Jiang Dakiang, kenapa kamu datang? Kamu datang bersama orang dari Dizu Group? Bos saya datang. Saya ikut datang bersamanya. Ah, bosmu adalah Tuan Xiang dari grup Kaisar Zun. Iya, saya tanya kamu ya. Dia orangnya gimana? Dengar-dengar dia sangat misterius. Tidak pernah menerima wawancara dari media. Tidak mungkin dia jelek kan? Tidak mungkin kan? Tuan Jiang kita tampan sekali. Gagah dan tampan. Muda dan kaya raya. Waktu kecil kamu pernah baca novel kan? CEO yang arogan di novel itu menggambarkan dia. Apalagi, vilanya juga banyak sekali. Kalian pasangan miskin ini hanya bisa merasa iri saja. Kebetulan di rumahku juga ada satu villa. Ayo datang ke villaku bermain. Villa yang harganya puluhan juta itu. Villa yang biayanya puluhan juta. Loh, villa biasa saja sudah puluhan juta. Tapi suami Kak Shu, ya, itu adalah yang paling ini di seluruh kota Jiang. Villa keluarganya setidaknya bernilai ratusan juta. Aku benar-benar iri pada Shu Jie. Makan, tinggal di villa, bepergian dengan mobil mewah. Aduh, tidaklah. Aku cuma menikahi suami yang baik saja. Wanita itu harus punya suami yang baik. Kakak, kalau tidak, kamu selingkuh saja dengan kakak iparku yang tidak berguna itu. Adik, aku akan kenalkan kamu dengan pria kaya. Hahaha. Siapa yang kamu bilang tidak berguna? Aduh, maaf ya, aku salah bicara. Tapi orang itu bahkan tidak punya villa. Apa bedanya dengan orang tidak berguna? Bukankah itu hanya villa? Ayahku juga punya. Iya, benar. Jangan meremehkan orang. Kamu memang punya. Hahaha. Kak, kalau begitu, karena kamu juga punya villa besar, ajak saja semua orang untuk bermain di villamu. Ayo, hari ini pergi ke villa rumah kakakku dulu. Nanti saat akhir pekan, baru ke rumahku ya. Kacang, kamu nggak kelihatan begitu ya. Ternyata kamu masih seorang kaya diam-diam. Kakak Kacang, malam ini bawa kami ke villa kamu dong. Kakak ini, jangan-jangan kamu meremehkan teman-teman kerja ya? Takut mereka mengotori villamu. Makanya kamu menolak kan? Ibuku sama sekali tidak meremehkan rekan kerjanya. Kau wanita jahat, janganlah memprovokasi di sini. Kau yang meremehkan. Kenapa tidak mau menyetujui? Siapa bilang ibuku tidak menyetujui? Aduh, bagaimana aku bisa mencarikan mereka villa? Harus cepat dapat villa. Ayah punya villa kan? Bukankah ayah sudah bilang kalau villa itu milik bosku? Bukan milikku kan? Bukankah sebelumnya kau menyuruhku untuk menjaga Xiao Sui dan Suan di rumah? Jadi aku membawanya ke villa bosku. Ini tidak akan mengganggu bosmu kan? Lagi pula rumahnya kosong. Ya, ini sangat bagus. Hei, Jiang Dakiang, kamu bilang aku membawa rekan ke depan pintu villa dan berputar sebentar. Lalu aku pura-pura lupa membawa kunci. Bagaimana menurutmu ide ini? Cukup bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak. Serahkan padaku. Oh, baik, bosku setuju. Benarkah? Itu bagus sekali. Wang Dakiang, kau benar-benar telah menyelamatkanku dari masalah besar. Perempuan jahat itu meremehkan mami dan papi. Hari ini kita akan membuat mereka menyesal. Balas dendam untuk mami dan papi. Ya, kakek dan nenek hahaha. Suan kecil, sudah setengah tahun tidak bertemu. Kakek hampir rindu sekali pada kalian. Biarkan aku yang berbicara. Suan, di mana
mana ayahmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Ayah dan ibu sedang keluar. Mami, wah, villa ini terlalu besar. Hanya ruang tamunya saja sudah beberapa kali lipat dari rumahku. Hei, cepat lihat. Itu bukankah Starry Night karya Van Gogh? Harga lelangnya bisa mencapai miliaran. Ternyata cuma digantung di ruang tamu. Kak Washeng, aku kira Kak Washu sudah cukup kaya. Tak kusangka kamu ternyata adalah perempuan kaya yang tersembunyi. Kalian bisa ada di sini gimana? Kami sebelumnya main di sini, semua kuncinya ada di sini. Kalian main sih main, tapi jangan sampai merusak barang-barangnya. Kami nggak bisa ganti rugi. Oke, perempuan kaya apa sih? Suaminya itu cuma seorang sopir yang nyetir mobil untuk orang lain. Sebulan paling banter cuma dapat 1 juta. Villa ini pasti dia sewa. Kapan kamu pernah lihat villa ini disewakan? Anak kecil, kamu ngerti apa? Kamu bilang villa ini bukan sewaan? Oke, kalau begitu, buka botol anggur ini dan bagi ke semua orang. Saya percaya, ini adalah anggur Romane Conti. Yang paling murah saja harganya 100.000 per botol. 100.000 per botol. Kak Wachen, apakah kita boleh minum? Boleh sih, tapi di sini tidak ada pembuka botol. Xiao, kamu bantu mama cari pembuka botol di sana. Ya, saya sudah menemukannya. Ini terlalu dermawan. Terima kasih, Kak Wachen. Ayo cepat. Kak Wachen mentraktir kita minum Romane Conti. Selesai, benar-benar selesai. Anak brengsek ini menikah. Tidak bilang padaku satu kata pun. Untung aku masih ingin mengenalkan putri keluarga Hu kepadanya. Untung belum kuperkenalkan. Kalau tidak, pasti akan terjadi kesalahan besar. Xiao, cepat katakan pada ayahmu. Suruh ayahmu membawa menantu perempuan keluarga Jiang kita ke sini. Baik. Dengarkan kata ayah. Selamat tinggal. Apa yang dibawa ke sini? Kita kan bisa terbang ke sana. Sayang, kamu bilang, waktu pertama kali bertemu menantu, harusnya kita siapkan hadiah pertemuan, kan? Aduh, tapi saat ini yang ada di tanganku hanya gelang Gio Kaisar hijau jenis kaca, dan beberapa rumah di Shenzhen. Apakah ini tidak sedikit terlalu berlebihan? Aduh, sedikit sekali ini. Bukankah ini seperti memberi uang saku kepada pengemis? Aduh, jangan disebut-sebut. Semua salahku karena berinvestasi di perusahaan teknologi tinggi. Semua asetku sudah menjadi jaminan. Sekarang tidak punya uang untuk membeli hadiah perkenalan untuk menantuku. Sayang, kamu masih punya uang. Bukankah uangku sudah kamu ambil semua? Benarkah? Aduh, ini bagaimana? Kalau menantuku menganggap hadiah kita terlalu sederhana. Nanti kalau dia marah dan tidak mau lagi bersama anak kita, bagaimana? Seharusnya tidak akan begitu. Semoga tidak. Ini rumahku. Sekarang aku membukanya. Lupa membawa kunci. Suami, kamu bawa? Aku juga lupa. Maaf sekali. Hari ini lupa bawa kunci. Saya rasa ini bukan villa rumahmu, kan? Om, jangan ngomong begitu. Kalau begitu, kita datang lagi lain waktu. Oke, lain kali saya pasti bawa kamu main. Mama, kamu pulang. Mama, tenang saja. Semua minuman ini palsu. Benar? Palsu. Aku dan kakakku sudah lama mengamankan semua barang berharga di sini. Sekarang cuma dipajang. Semua ini adalah barang palsu yang kami beli dari supermarket. Harganya cuma beberapa ribu per botol. Kalian memang benar-benar sayang mama. Kalian minum saja, minum dengan berani. Terima kasih. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan. Beberapa botol sudah, biar Manikondi yang bayar. Sudah dibeli. Pandanganmu jelek. Pandanganmu tinggi. Kalau begitu, belikan semua orang minuman yang lebih bagus. Hei, istrimu dan orang tuaku sudah pulang. Mama dan papa sudah pulang. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bajuku saja belum kuganti. Hadiahnya juga belum kuberi. Tenang saja, aku akan membawa Xiao dan Suan untuk menjemput mereka dulu. Kamu di sini saja terus melayani teman-teman sekantor. Kita akan mengunjungi orang tua besok saja. Haha, anakku, bukannya kamu bilang akan menjemput kami? Kenapa kamu pulang sendiri? Aduh, saya kan berpikir di sini masih ada villa. Saya tambahkan properti itu. Sekarang menantu pas puas. Hahaha, kalian siapa? Kenapa ada di rumah saya? Apa yang terjadi? Ayah, saya tertinggal kunci mobil. Jangan mati, kembali ambil dulu. Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Kamu bilang ini rumahmu? Tentu saja ini rumahku. Sertifikat rumahnya atas namaku. Kak, kau lupa bagaimana ayah dan ibu selalu mengajari kita untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Tapi kau malah mengatakan rumah orang lain sebagai milikmu sendiri. Kau sangat mengecewakan. Itu bukan rumah kakak Huasheng. Kalau begitu, anggur ini juga bukan milik kakak Huasheng. Ini anggur yang harganya puluhan ribu per botol. Aku pasti tidak mampu membayarnya. Apa yang harganya puluhan ribu per botol? Itu logika biasa. Botol saya ini yang paling premium. Beberapa juta per botol. Bahkan bisa sampai beberapa juta per botol. Jika saya jual ini, saya tidak akan mampu menggantinya. Ini bukan untuk saya minum. Dia yang mentraktir kami minum. Itu bukan urusanku. Kalau kamu mau ganti rugi, cari dia. Jangan cari aku. Jangan cari aku lagi. Xiao mati gara-gara kamu. Orang-orang tertentu mengaku villa orang lain sebagai miliknya. Dan bahkan mentraktir orang minuman keras. Sekarang direktur lu sudah kembali. Saya ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini. Paman dan bibi, saya yang salah. Saya tidak seharusnya menyamar sebagai penghuni rumah. Kalian berdua hitung jumlahnya. Saya akan berusaha keras untuk menghasilkan uang dan mengganti rugi. Gadis kecil ini ternyata punya tanggung jawab. Kalau begitu, Nenek Su, Chen, kakek dan nenek mereka adalah orang tuamu. Kenapa? Aku belum memberitahu mereka tentang identitasku yang tersembunyi. Kamu adalah menantu saya. Ibu, ini ibu saya. Benar-benar menantu saya. Aduh, saya sudah punya menantu. Hahaha. Ibu saya karena saya tidak bisa menemukannya. Jadi melihatnya sangat berbahaya. Bu, ibu, minum air dulu saja. Suamiku tidak mengizinkan. Ibu masih disuruh apa lagi? Hormat saja. Pertemuan pertama dengan menantu perempuan. Ibu, sebenarnya tidak ada apa-apa yang pantas diberikan. Hanya gelang Gyeokjadaite hijau kekaisaran jenis kaca. Dan 4 rumah di Shenzhen. Oh, masih ada lagi. Kami juga akan memberimu villa ini.
Tapi jangan sampai kamu jijik ya. Jiang Daqiang, bagaimana dengan rumah, gelang, dan villa yang ibumu beri? Itu semua pinjaman. Pinjaman? Ya, saya sudah sering ikut acara temu jodoh. Mereka semua lari karena penampilanku. Mereka tidak tahu tentang pabrikku. Mereka mengira aku tidak bisa mendapatkan pacar karena keluargaku miskin. Jadi mereka berpura-pura kaya, ingin membelikan istri dengan uang. Sungguh kasihan orang tua di dunia ini. Ya, aku lihat sertifikat kepemilikan rumah itu atas namanya. Itu semua palsu. Oh, Jiang Daqiang, tenang saja. Saya tidak akan menganggapmu miskin. Kita akan berjuang bersama di kota besar ini, mencapai sukses kita sendiri. Lalu bagaimana dengan orang tuaku? Aduh, jangan khawatir. Aku akan pura-pura menerimanya dulu, lalu kembalikan padamu. Kemudian kamu kembalikan ke orang lain. Itu sudah cukup. Aku tidak akan menyulitkanmu. Ibu, terima kasih atas hadiahmu. Hahaha. Ambil saja. Pat, ambil saja. Pat, ambil saja. Dia tidak meremehkan pertanyaanmu. Ibu juga tidak. Hahaha, menantuku. Pakai gelang ini. Biar ibu lihat. Apakah cantik? Ini aku. Aduh, sudah kukatakan. Gelang ini memang cocok untuk menantuku. Hahaha. Cocok bagaimana cocok? Hanya barang dagangan kaki lima. Gelang giok palsu. Dibuat seolah-olah asli. Ini bukan palsu. Aku pernah melihatnya di lelang. Ini palsu yang asli. Jangan marah. Sheng Sheng. Sekarang kamu kerja di mana? Saya bekerja sebagai desainer di Shengxi Group. Desainer. Haha. Kerja ini bagus ya. Banyak orang yang bisa ku kenal. Potensi kenaikan pangkatnya juga besar. Hahaha. Wah Sheng, kau masih magang saja. Sudah berani menyebut dirimu sendiri sebagai desainer. Saya bilang padamu, dengan saya di sini, jangan harap kamu bisa naik jabatan. Bahkan untuk jadi karyawan tetap, itu juga jangan pernah kamu pikirkan. Kamu ini wanita bagaimana sih? Begitu jahat. Keji, haha. Itu sudah keji. Saya bilang padamu, keji itu masih di belakang. Ayah, apakah ada orang jahat yang menyulitkan? Apakah ayah tidak akan melindungi mami? Ayah, kamu bisa menelepon Tuan Jiang untuk melaporkan ini. Benar, bisa melaporkan ke Tuan Jiang. Oh, Tuan Sang, kamu memang... Oh, ada apa? Begini Pak Jiang, saya, Jiang Daxia, melaporkan secara resmi bahwa Direktur Desain Shengxi Group, Pak Hua, menyulitkan seorang mahasiswa magang kimia. Semoga Tuan Jiang menyelidikinya. Baiklah, saya akan segera menyelidikinya. Hanya kau, seorang sopir yang mengantar Tuan Jiang. Kau bahkan ingin menabrakku. Ini, apa? Sukaihu. Halo, ada apa? Bagaimana saya tidak memecatmu? Menyalahgunakan jabatan sebagai Direktur Desain untuk menekan orang lain. Jika saya tahu ini akan terjadi. Kamu, hahaha, ini hanya pekerjaan saja. Bagi saya, ini tidak berarti apa-apa. Lagi pula saya punya suami yang baik. Saya akan minta suami saya untuk mencarikan pekerjaan lagi untuk saya. Wah, ada juga yang mengatakan, jalan belakang, dengan begitu terang-terangan. Mengandalkan istri, aku juga bisa dibilang pakai jalan belakangnya. Kalau mau dibilang, hanya bisa dibilang menikah saja. Kakak, setelah kau menikah dengan kakak ipar, siang hari harus sibuk bekerja, malam hari juga harus mengurus anak. Pasti sangat lelah ya? Benar juga, Mas Rati Spider. Liang berencana membeli satu untukku. Bagaimana? Cantik kan? Kalian berdua bekerja seumur hidup pun tak akan bisa membelinya. Wow, ini Mas Rati Splatter. Harganya lebih dari 1 juta. Sayangnya, orang kaya yang kamu maksud harusnya sih adalah Fuyang Ge. Kekayaannya puluhan miliar. Bagaimana mungkin tidak bisa membeli mobil ini? Lin Fuyang dulu memiliki kekayaan puluhan miliar, tapi sekarang belum tentu. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana. Artinya, kakak Fuyangmu bangkrut. Ini tidak mungkin. Halo, Kak Fuyang. Ada yang bilang kamu bangkrut. Memang, keluargaku sedang mengalami sedikit masalah. Bisakah kamu pinjamkan sedikit uang? Jangan pergi. Keberuntungan bisa berputar. Aku nggak tahu kenapa. Jiang Daqiang, kamu tahu bagaimana Lin Fuyang bangkrut? Saya dengar bos tidak suka dengan Lin Fuyang. Ingin menanganinya. Tindakan bos Li menghadapi orang kecil seperti itu sangat mudah. Haha, akhirnya pria brengsek itu mendapatkan balasannya. Bos Li benar-benar melakukan hal yang sangat memuaskan hati. Sialan kacang tanah, aku nggak akan biarin ini begitu aja. Apakah kakakmu yang lagi gangguin kamu lagi? Kakak Fuyang susah payah nemuin aku kerjaan yang santai, bergengsi, dan dengan gaji tinggi. Tapi, kakakku iri sama aku. Dia malah lapor ke kantor pusat. Akhirnya, perusahaan malah ngepecat aku. Jangan seperti ini. Itu berarti kau tidak suka putri kita bahagia. Ya, benar. Kau tunggu saja. Akan kuambil kembali. Jangan sampai rugi ya. Kamu, siapa kamu? Jangan macam-macam. Apa yang kau lakukan? Bos kami ingin bertemu. Kakak, kami sekeluarga adalah orang-orang yang jujur. Tidak pernah menyinggung siapapun. Apakah kamu salah paham? Jangan banyak bicara. Ikut kami saja. Apakah kamu salah paham? Kamu pasti salah paham. Para kakak, keluarga kami selalu hidup tenang dan patuh pada aturan. Jika tanpa sengaja kami telah menyinggung para kakak, mohon dimaafkan. Diam, kakak, kau telah menangkap Jiang Daqiang. Kau adalah bos mereka. Hahaha, ini kesalahpahaman. Air bah sampai ke Istana Naga. Kita ini keluarga. Aku adalah bos kalian adalah menantu saya. Tenanglah. Perkenalkan diri lagi. Nama saya Jiang Daqiang, suami dari Hua Sheng dan juga ketua dari geng Kappa. Dengar-dengar kalian sebelumnya telah mengganggu saya. Tidak. Hua Sheng juga putri kita. Tidak mungkin mengganggunya. Kak ini menyiksa orang. Apakah seharusnya meminta maaf? Maaf. Sekarang sudah selesai. Sekarang waktunya untuk hal yang penting. Istriku sebelumnya melahirkan sepasang bayi kembar. Kalian yang menggendongnya. Tidak. Apa kamu tidak bisa bertanya padaku? Diam. Iya. Saya yang membawanya pergi. Mereka sekarang di mana? Saya tidak tahu. Jangan bergerak. Kalau kamu tidak bilang, wajah putrimu akan jadi bunga. Jangan garuk wajah.
wajah saya. Bu, cepat katakan. Aku benar-benar tidak tahu. Jadi kau tidak akan mengaku sebelum melihat bukti. Ya, bukannya aku berkata, omong kosong. Katakanlah, aku benar-benar tidak tahu di mana kedua anak itu. Seandainya aku tahu, bagaimana aku bisa menemukan mereka? Saat itu ada seseorang yang langsung menghubungi aku. Katakan padaku, asalkan menyerahkan anak Watson kepada mereka. Mereka akan memberiku 1 juta. Kemudian aku diam-diam mengikuti mereka. Dan aku tahu di mana mereka tinggal. Di mana? Mereka tinggal di blok 3, unit 701, perumahan Weiyan. Siapa namanya? Namanya Li Shufen. Melihat kalian masih cukup berakal, hari ini aku lepaskan kalian. Tapi ingat, kalau kalian berani lagi menganiaya anakku, aku akan menjual kalian semua ke Afrika untuk menambang. Tidak akan pernah lagi menganiaya putri kami. Ya, putriku, cepat pergi. Terima kasih. Sutradara Zhang, kamu langsung saja ungkapkan identitasmu. Kenapa harus pura-pura jadi bos besar? Bodoh, identitas polisi lalu lintasmu kan ketahuan begitu? Kalian duluan. Sayang, tunggu aku di sini. Aku punya kabar baik untukmu. Makan. Kalian sekarang lagi masa pertumbuhan. Silakan. Sayang, aku sudah menemukan keberadaan anak-anak kita. Kau bilang setelah sekian lama. Apakah Ping An masih ingat aku? Ibu yang tidak becus ini? Tenanglah, saat itu kau juga bukannya sengaja meninggalkan mereka. Ada orang yang sengaja menghalang-halangi. Aku yakin Ping An akan memaklumi kamu. Siapa? Kalian mencari siapa? Halo, apakah Ibu Li Shufen ada? Anda mencari Ibu Li Shufen ya? Anda terlambat. Beliau sudah pindah 5 tahun yang lalu. Pindah? Apakah Anda tahu kemana beliau pindah? Mana saya tahu. Beliau menjual rumahnya dan pindah. Masa saya akan bertanya kemana beliau pindah? Terima kasih. Kalau Anda membutuhkan petunjuk apapun, silakan telepon saya. Tolong, Nyonya tua, wanita itu datang untuk menyelidiki tentang sepasang bayi kembar 5 tahun yang lalu. Apakah dia sudah menemukan sesuatu? Nyonya, apa perlu? Lupakan saja. Awalnya dia ingin membawa anak-anak itu pergi. Dia merasa wanita itu tidak pantas untuk Jiang. Namun selama 5 tahun ini, Jiang Er belum menikah. Biarkan dia bertemu dengan Jiang Er. Jika Jiang Er menyukainya, biarkan mereka berkumpul kembali sebagai ibu dan anak. Kamu panggil tuan muda ke sini. Katakan bahwa ibu dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan telah ditemukan. Baik, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kita akan menemukannya segera. Dalam keadaan aman. Kita sudah menemukan ibu dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Saya tahu. Sayang, saya ada sedikit urusan. Tidak masalah. Saya bisa pulang sendiri. Biarkan saya mencari seseorang untuk mengantarmu pulang. Tidak perlu. Ibu kandung Xiao Xiao dan Xuan Xuan sudah kembali. Huashe, suami dan anakmu pasti merasakan sesuatu. Mama, kamu terlihat tidak begitu senang. Kenapa bisa begitu? Mama mau kasih kabar baik. Kabar baik apa? Ibumu kandung sudah ditemukan. Bukankah kamu ibu kami? Adikku yang bodoh. Dia maksudnya ibu kandung. Ibu, apakah kamu tidak senang karena kami meninggalkanmu? Tenang saja, kami tidak akan meninggalkanmu. Jika memang harus pergi kemana, maka kita tidak perlu berpisah. Kadal berkaki 3 sulit ditemukan. Laki-laki berkaki 2 juga sulit ditemukan. Hahaha. Aduh, kenapa kamu basah? Cepat mandi. Tunggu sebentar. Ibu akan menemukanmu dengan aman. Apa? Ada petunjuk yang terlintas? Saya segera sampai. Kau ini Li Shufan ya? Ya, saya memang Li Shufan. Dulu saya yang membeli sepasang bayi kembar itu dari tangan ibumu. Lalu bisakah kau memberitahuku di mana Ping An? Oh, kau pergi ke sini. Pergi ke sini untuk bertemu dengan ayah anak itu. Kamu akan tahu. Aduh, waktu itu kamu dipermainkan orang dan berhubungan 1 malam dengan seorang wanita. Tapi dia hanyalah anak dari keluarga biasa. Bagaimana dia bisa layak untukmu? Jadi aku menyogok ibunya dan membawa Xiao Xiao serta Xuan Xuan ke sini. Jadi, nenek memintaku datang kali ini untuk bertemu dengannya. Bagaimanapun juga, ia tetap ibu kandung Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Baik nenek, ini dia tempatnya. Mami Ping An datang menemuimu. Sayang, Xiao Daki yang benar. Kau ada di sini kenapa? Kau datang untuk menemui ibu Xuan Xuan dan Xiao Xiao. Aku datang untuk menemui kamu. Lagi pula, dia adalah ibu kandung Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Sayang, aku bersumpah, aku dan dia sama sekali tidak akan terjadi apa-apa. Untuk apa bersumpah? Hanya bertemu dengan seorang wanita saja. Jangan khawatir. Lalu, kenapa kamu ada di sini? Saya datang untuk bertemu dengan ayah kandung Ping Ping dan Anan yang dulu bersama kamu itu. Saya duluan ya. Meja nomor 13. Watson, benar-benar kamu ya? Hari ini Valentine. Suamimu mengajakmu makan di sini. Ini benar-benar akan menguras banyak uang. Kalau bukan dia, lalu siapa? Ayah dari Ping An. Kau menemukan pria brengsek itu dari dulu. Lalu, apa yang akan kau lakukan setelah bertemu dengannya? Jangan lupa, kau sekarang adalah wanita yang sudah bersuami. Ada 2 bayi kembar yang begitu lucu, Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Saya tidak tahu, Xiao Xiao dan Xuan Xuan adalah anak saya. Tapi Ping Ping An juga anak saya. Apakah saya melahirkannya setelah 9 bulan mengandung? Saya tidak bisa mengabaikannya. Lalu, apakah kamu berencana untuk menikah dengannya? Atau kamu akan merebut hak asuh anak? Lalu bagaimana dengan Xiao Xiao dan Xuan Xuan jika kamu merebut mereka? Kamu seorang diri harus membesarkan 4 anak. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu tidak bisa meninggalkan Xiao Xiao dan Xuan Xuan, kan? Aku tidak tahu. Kalau bukan karena Jiang Daqiang adalah pria yang sama seperti dulu. Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Semoga mereka aman dan baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Drama pendek saja tidak berani seperti itu. Benar juga, sahabat. Hari ini aku akan mendukungmu. Kamu tunggu di luar. Aku akan segera ke sana. Pria itu, Woa, selamatkan seorang pria. Masalah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Namamu Hua Shengdui? Benar. Aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Anak itu tidak mungkin kuberikan padamu. Sekarang aku masih lajang. Jika kau mau, kau bisa menikah denganku. Menikah denganmu. Kau bahkan tidak melihat betapa jeleknya
penampilanmu. Mau menikah denganmu. Kau siapa? Aku Zhao Qingqing, sahabat baiknya. Sahabat, haha, aku bicara sama kamu. Soal menikah, jangan pernah dengar omongan sahabat perempuanmu. Seperti pepatah, waspadalah terhadap api, pencuri, dan sahabat perempuan. Mereka yang disebut-sebut ini, hatinya gelap. Tidak suka melihatmu bahagia, melihatmu menemukan jodoh yang baik. Yang ada di pikiran mereka hanya bagaimana memisahkan kalian. Untungnya jodohku baik-baik saja. Kamu juga tidak usah sok, coba lihat dirimu sendiri. Tapi anak-anak ada di tanganku. Ternyata kamu adalah CEO dari grup Dizun. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Sebenarnya saya adalah ibu dari Xiao Xiao dan sekolah. Sebenarnya saya adalah ibu dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Kamu ibu dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan? 8 Maret 2018. Setelah saya dan teman-teman merayakan dengan mabuk, terjadi hal itu denganmu di Hotel Yuntian. Waktu dan tempatnya benar. Apakah benar bahwa Birch adalah ibu kandung Xiao Xiao dan Xuan Xuan? Kamu punya bukti? Saat kamu pergi tahun itu, kamu meninggalkan sebuah jam tangan. Memang waktu itu saya meninggalkan sebuah jam tangan. Saya tahu saya dulu banyak melakukan tes karena cemburu pada kakakku. Tapi bisakah kamu mengerti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya? Sebenarnya, pada awalnya ibu saya tidak ingin saya melahirkan Xiao Xiao dan Xuan Xuan, dua anak ini. Tapi saya yang bersikeras ingin melahirkan mereka. Setiap kali saya memikirkan bahwa ada dua nyawa baru yang sedang tumbuh di dalam perut saya merasa ada getaran yang sangat khusus. Meski tubuh saya bengkak karenanya, meski mereka berdua sering menendang saya saat masih di dalam perut. Saya khawatir saat melahirkan nanti saya akan pingsan karena rasa sakit. Saya juga bertahan untuk melahirkan mereka. Kak Jiang, kamu bisa mengerti cinta seorang ibu terhadap anaknya? Sebenarnya saya tidak pernah berniat bersaing dengan kakak. Saya hanya berharap bisa sering melihat anak-anak. Melihat mereka bahagia sudah cukup membuat saya puas. Bisakah kamu memenuhi sedikit keinginan hati seorang ibu yang rendah hati ini? Saya izinkan kamu untuk mengunjungi Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Tapi saya peringatkan kamu, jika kamu berani berpikir sedikit saja, bukan hanya kamu, bahkan ibumu pun tidak akan saya biarkan. Dan, jangan sampai identitas saya terbongkar. Pertimbangkan dulu, silakan pergi dan nyetir. Ini orang-orang macam apa sih? Dengan wajah dan kondisinya seperti itu, masih berani sombong sama kamu. Kamu nggak beneran mau menikah sama dia kan? Kejadian kamu menikah sama Jiang Daqiang waktu itu saja aku belum menegurmu. Kalau kali ini berani-berani lagi membuatku kesal, aku benar-benar akan putus hubungan denganmu. Tidak akan, kau janji. Saya jamin. Oh iya, Jiang Daqiang barusan duduk di depan seorang wanita. Wanita siapa? Dia adalah ibu kandung dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Apa hubungannya semua ini? Xiao Xiao, Xuan Xuan, lihat, Mommy bawa apa untuk kalian? Ada kue kenari, kue puff dan mochi. Kalian ini, Kak, jadi, kamu adalah ibu kandungnya Xiao Xiao dan Xuan Xuan? Iya, Kak, saya juga tidak menyangka Xiao Xiao dan Xuan Xuan ternyata anak saya. Kak, saya tahu saya tidak baik dulu, sering merepotkanmu, tapi aku sudah tahu salahku. Aku hanya memohon padamu. Aku hanya memohon padamu agar kau mengizinkanku sering menjenguk anakku. Kau mau menjenguk anak? Boleh, benarkah? Kau ibu kandung anak itu. Aku tidak punya hak untuk melarangmu, tapi ini rumahku. Pergi sekarang juga, kakak. Xuan Xuan kecil, besok sekolah sudah mulai. Cepatlah bereskan tas sekolahmu. Kah Mami melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada papi? Mami, jangan pukul papi. Ya, Mami, kau memukul dengan tanganmu. Tanganmu akan sakit. Gunakan ini, tanganmu tidak akan sakit lagi kalau memukulnya. Terima kasih sayang. Cepatlah kalian mengambilnya. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Ya, aduh, Yang, kau ini laki-laki besar kok masih manja sih? Mual nggak sih? Jangan marah lagi. Aduh, sudah. Katakanlah, kapan kau berencana untuk mengurusku? Apa? Kapan mengurusmu? Cerai dong, karena ibu kandung anak itu sudah ditemukan. Kamu mau aku lakukan apa lagi? Kita bercerai saja secepatnya. Pisah jalan, masing-masing hidup sendiri. Tidak mungkin, di hatiku hanya ada satu istri. Itulah istriku. Tuan, itu mulut seorang pria. Tipu daya. Kamu tidak percaya. Saya harus percaya. Anak kecil. Xuan Xuan kecil. Kalian keluar sebentar. Xuan Xuan kecil. Saya tanya kalian, kah di dalam hati kalian hanya ada ibu? Iya, lihat, di hati kami. Kami adalah keluarga. Sayang, selamat hari Valentine. Ini adalah tangisan. Berharga 680.000. Jiang Daqiao, uangmu dari mana? Barang KW. Tiruan berkualitas tinggi. Barang KW. Tiruannya cukup bagus. Terima kasih. Mami, jika aku membelikanmu tak, maukah kau menciumku? Tentu saja bisa. Aku juga mau. Lalu bagaimana dengan aku? Bu, aku sudah berhasil membuat Jiang Liu percaya kalau aku ini ibu kandungnya Xiao Xiao Xuan Xuan. Anakku, apakah keluarga kita bisa menjadi orang-orang besar? Itu tergantung padamu. Hahaha. Bu, jangan khawatir. Saya bisa merebut Lin Jiang dari tangan Hua Sheng. Saya juga bisa merebut Jiang Liu. Hua Sheng benar-benar tidak menyangka. Dulu dia memberi kamu racun. Ternyata malah membawamu ke kapal miliarder dunia, Jiang Liu. Tapi sayang sekali, di depan CEO itu, kamu malah tidak melihatnya, sang Buddha sejati. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau merebut tahta istri orang terkaya. Xuan Xuan kecil, nanti kalau guru datang, dengarkan kata guru ya. Oh, tas Gucci ya. Tas ini mungkin harganya puluhan ribu, kan? Ayo kita tambah WeChat saja. Sebenarnya ini barang KW. Barang KW, ya. Sekarang banyak anak muda yang sangat ingin tampil glamor. Meskipun tidak punya uang, mereka tetap membeli barang KW untuk terlihat kaya. Tas mamaku bukan barang KW. Jangan pedulikan dia. Orang seperti ini memang begitu. Menjunjung tinggi, merendahkan rendah. Melihat orang lalu bertindak. Kau bilang siapa yang melihat orang lalu bertindak? Kau mau apa? Ku beritahu kau ya. Ini sekolah. Kau memukul orang itu ilegal. Xiao Xiao Xuan Xuan, kah kamu melihatnya?
Jika ada yang mengganggumu di sekolah, pukul balik seperti mami. Tapi kita juga tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, Xiao Xiao Xuan Xuan. Aku adalah ibu kandung dari Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Ah, ternyata dia adalah pihak ketiga. Sekarang selingkuhan sudah sejauh itu? Ah, Kak Hua Sheng bukan selingkuhan. Kak Hua Sheng adalah istri Dakiang. Yang sah, selingkuhan naik posisi. Ibuku bukan selingkuhan. Ibuku bukan selingkuhan. Dia adalah ibu kami. Bahkan anak orang lain juga sudah dibujuk. Wanita simpanan ini punya cara. Tanpa cara, bagaimana bisa naik posisi dan menjadi istri sah? Teman-teman mulai pelajaran. Ayo belajar dengan serius. Ya, Kak, maaf ya. Tadi aku di kelas. Tidak seharusnya mengatakan begitu. Saya minta maaf padamu. Tolong maafkan saya. Paman Hua, tolong hentikan sikapmu yang manis ini. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu. Apakah saya tidak tahu? Iya, kamu tahu. Lalu apa gunanya? Dulu, Lin Fu yang sangat menyukaimu. Bukankah akhirnya aku yang berhasil memikatmu? Dulu aku bisa merebut Lin Fu yang darimu. Sekarang aku juga bisa merebut Jiang Daki yang darimu. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu teguh menyebut dirinya selingkuhan. Kamu salah. Xiao Xiao dan Xuan Xuan adalah anak kandungku. Aku adalah istri sah Jiang Dakiang. Sedangkan kamu hanyalah seorang selingkuhan yang memanfaatkan celah. Ibumu dulu mati karena stres setelah ibuku jadi mistres. Sekarang kamu malah datang jadi mistres. Kalau ibumu tahu dari alam kubur, mungkin dia bakal marah sampai hidup lagi. Kamu sangat tidak tahu malu. Terserah kamu mau bilang apa. Pokoknya, Jiang Dakiang sudah aku rebut. Kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, sebaiknya segera menjauh dari Jiang Dakiang. Baiklah, coba saja. Kalau begitu, kita tunggu saja hasilnya. Wason, proyek ini perlu kamu kerjakan. Ah, Tuan Zhao, serahkan proyek ini pada orang lain saja. Saya mau menjemput anak saya. Tidak bisa. Klien sudah menentukan, kamu yang harus mengerjakan proyek ini. Tunjuk saya. Kenapa harus tunjuk saya? Saya cuma asisten. Bisa saja, yang kamu maksud klien itu bukan penerbit buku, kan? Ini, Pak Zhao, saya benar-benar tidak punya waktu. Saya harus pergi. Dah, bagaimana hari ini? Apakah kamu sudah patuh? Bagaimana sekarang? Apakah kamu sudah patuh? Xiao Xiao Xuan Xuan. Mama sangat merindukan kalian. Mama akan bawa kalian pulang. Pergi. Kamu bukan ibu kami. Dua anak haram. Setelah menjadi Nyonya Jiang, orang pertama yang akan kubunuh adalah kalian. Ibu kalian tidak akan datang hari ini. Siapa bilang aku tidak akan datang? Bukankah kamu sudah pergi? Pak Hua, kamu tadi menahan dengan proyek. Sekarang kau pamer kasih sayang ibu dan anak di sini. Ya, kau pikirku akan tertipu dengan tipu daya murahanmu ini? Kau bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Aku kesini hanya untuk bertemu sebentar dengan Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Sudah kau lihat kan? Kita bisa pergi sekarang. Xiao Xiao, Xuan Xuan, ayo kita pergi. Tolong bantu aku melakukan sesuatu. Baik, rencana ini akan dilaksanakan sesuai dengan rencanaku. Kamu benar sekali, Tuan Jiang. Saya juga berpikir seperti itu. Ayah, Tuan Sang, sayang, kamu bisa mengambil cuti besok. Kamu izin untuk apa? Besok adalah ulang tahun Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Besok adalah ulang tahun mereka berdua. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bahkan tidak sempat menyiapkan hadiah ulang tahun. Tenang saja, aku sudah menyiapkannya. Sayang, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Voucher resor liburan. Kamu dapat dari mana? Dari supermarket Meijia Jia di bawah lantai kita. Mereka lagi ada promosi. Aku iseng ambil satu, dan ternyata menang. Supermarket Meijia Jia. Aku tadi juga ke sana belanja. Kok aku nggak lihat ya? Kamu beli kapan? Oh, siang. Siang, pantesan. Mereka ada acara di pagi hari. Acara yang diadakan pagi hari sudah selesai di siang hari. Acara sekarang selesai begitu cepat. Lupakan saja. Dakiao, tolong jagakan anakku dulu. Aku akan menyiapkan barang-barang. Besok kita rayakan ulang tahun dengan gembira ya. Halo, kau? Ya, aku. Besok ada urusan. Tolong datang sebentar. Besok saya ada urusan, tidak bisa pergi. Hao Sheng, apakah kamu lupa besok hari apa? Besok adalah ulang tahun Ping Ping An An. Kamu tidak ingin merayakan ulang tahun bersama Ping Ping An An? Ping Ping An An. Baiklah, besok saya akan pergi. Mami, besok saya ingin membawa egg tart untuk dimakan. Baik, Dakiang, besok kamu bawa anak duluan. Aku akan datang nanti. Kenapa datangnya nanti? Karena bos Zhao di perusahaan. Dia bilang ada proyek yang harus dikerjakan. Dia tidak mengizinkan aku untuk cuti. Maaf ya, tapi jangan khawatir. Setelah pulang kerja aku pasti akan segera ke sana. Baiklah, kalau begitu aku akan ajak anak-anak dulu. Kamu harus datang ya. Terima kasih, sayang. Ayo, kita beres-beres bareng bersama. Siapa Tuan Zhao dari Shengxi Group itu? Sepertinya namanya Zhao Sun. Aku tidak mau. Bagaimana bisa perusahaan orang baru saja kita ambil, lalu kita langsung pecat orang yang bertanggung jawabnya? Kamu bilang, kita harus beri alasan yang baik. Dia baru saja melangkah dengan kaki kiri ke dalam perusahaan. Aku tidak menyukainya. Alasan ini cukup kan? Siapa suruh kamu bosi? Mami, datanglah lebih awal. Bermainlah dengan gembira. Dadah, sampai jumpa. Kau datang untuk apa? Jangan duduk di sini. Ini kursiku untuk Mami. Hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Xiao dan Xuan Xuan. Aku datang untuk merayakan ulang tahun mereka. Mereka punya ibu mereka sendiri. Untuk merayakan bersama. Kau di sini hanya akan merusak suasana. Aku tahu. Sebenarnya aku sudah menunggu di sini sejak lama. Jika kakakku ada di sini, kalau begitu aku tidak akan muncul. Tapi kakakku, dia tidak akan datang hari ini. Bohong, Mami akan datang. Mami sudah berjanji kepada kami akan datang merayakan ulang tahun kami. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi kakakku, dia, Jiang Liu, ku tahu kau sangat membenciku. Tapi kakakku tidak jadi datang. Lalu apakah aku bisa? Apakah aku bisa tinggal dan menemani anak merayakan ulang tahunnya? Aku tidak ingin anakku merayakan ulang tahun tanpa ditemani ibu. Xiao Sui Xuan Xuan, apakah kalian ingin dia menemani kalian? Jiang Dakia, apa kamu bodoh? Dia hanya mengatakan beberapa kata, dan kamu sudah yakin dia ibu kita. Kau sudah melakukan tes darah untuk mengenali hubungan darah? Kah tes DNA sudah cukup?
Saya benar-benar ingin membuka mantelmu dan melihat apakah isinya hanya air kecil sekali. Semuanya baik-baik saja. Kenapa buru-buru? Semua akan baik-baik saja. Segera dia akan datang. Oh, benar. Bagaimana pertimbanganmu tentang yang terakhir kali aku bicarakan? Apa itu? Tentang pernikahan kita. Menikah? Kau bilang tentang pernikahan? Kalau menikah, aku juga ingin. Tapi suamiku tidak setuju. Suamiku tidak setuju. Tidak masalah. Katakanlah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu kan ibu dari anak ini. Katakanlah, apa yang ingin kamu lakukan? Kok, kalau ibu tidak menunjukkan kekuatan, kamu kira aku kucing sakit ya? Masih ingin makan tahu saya? Kamu pantas nggak? Matahari hampir tenggelam. Kenapa mama belum datang juga? Mama, ada apa ini? Kenapa Huasheng datang? Bukankah sudah bilang suruh Duan Yanjing tahan dia? Sayang, kenapa kamu baru datang sekarang? Kalau kamu nggak datang, rumahku hampir saja dibobol. Rumah dibobol? Di hatiku hanya ada kamu. Sayang, gombal banget. Jijik, Kak. Maaf ya, aku tahu aku salah melakukan ini. Tapi ketika seorang ibu melihat anaknya berulang tahun tanpa ada yang menemani, aku benar-benar tidak tahan. Kau bisa mengerti perasaanku, kan? Benar. Aku bisa mengerti. Kak, kau benar-benar baik sekali. Kalau begitu, bolehkah aku tinggal di sini? Aku ingin menemani anak-anakku merayakan ulang tahun mereka untuk mengganti kesedihan mereka selama ini karena tidak memiliki ibu. Tidak boleh. Kenapa? Karena akulah ibu mereka. Jika harus menemani, akulah yang menemani. Benar. Kamu datanglah. Benar. Dengar nggak? Kau masih belum pergi? Aduh, kalau begitu aku pergi dulu ya. Aku datang lagi lain kali. Selamat ulang tahun, sayang. Semoga selalu sehat dan aman. Apakah memang hanya dengan menikah dengan Duan Yanqing aku bisa bertemu dengan kalian? Sayang, ini apa? Ini adalah kalung panjang umur yang kusiapkan untuk mereka sebelum Ping An lahir. Jiang Daqiang, aku merasa kita memang kurang cocok. Kita berjauhan. Yang Liu, ngaku jujur. Apa kau melakukan sesuatu yang menyakiti Mommy? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang menyakiti Mommy? Lalu kenapa Mommy tiba-tiba minta cerai? Pasti salahmu. Iya, pasti salahmu. Jiang Liu, saya peringatkan kamu. Jika kamu bercerai dengan Mami, kamu akan kehilangan lebih dari Mami. Tapi juga kami. Jiang Xiao, kamu cari mati. Ya, HMPH. Tuan Jiang, bukunya Anda terbalik. Haha, kamu pikir kalau seorang wanita tiba-tiba ingin bercerai denganmu, apa alasannya? Tentu saja karena ada yang di luar. Di mana? Kamu bilang dia ada pria lain di luar. Wanita, kalau di luar ada yang lebih baik, baru dia ingin cerai denganmu, kan? Benar, kan? Dalam 1 jam, saya ingin tahu siapa pria yang merebut istri saya. Sialan, Huasheng, betapa kejamnya dia. Oke, kau akan kuhabisi. Profesor, dialah itu. Di mana lelaki itu lebih baik dariku? Aku juga bilang begitu. Itu tidak sebanding denganmu. Tapi kau tahu, wanita itu makhluk seperti ini. Begitu dia sudah yakin, dia tidak akan menoleh lagi. Siapa kalian? Pergi, jangan bicara dengan saya. Hidup atau mati. Kul dia sampai jadi kepala babi. Ledakan dia. Kamu, kan? Aku kasih tahu kamu. Jangan dekati urusan ini lagi. Jika tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Tahu? Tidak mau lihat lagi. Tidak mau lihat lagi. Ada apa denganmu? Huasheng, suaminya menyuruh orang untuk memukulku. Masih memperingatkan saya. Suruh saya tidak mendekat lagi ke aliran sungai Jiang. Sepertinya saya harus memisahkan mereka terlebih dahulu. Kamu pergi beritahu Huasheng, anaknya menderita leukemia. Untuk menyelamatkan anaknya, dia hanya bisa menikah denganmu. Suaminya baru saja memperingatkanku agar aku tidak mendekati Huasheng. Katanya kalau bertemu denganku, dia akan memukulku. Lagi pula aku bukan ayahnya juga. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu 2 juta. Mengenai putrinya, aku akan mengurusnya. Apa ini? Laki-laki yang kau cari itu, yang kau telepon. Kau kira aku mengajukan cerai karena aku menyukai dia? Lalu karena apa? Ikuti aku. Kau masih ingat aku pernah bercerita padamu. Saat itu aku dibius orang lain, lalu berhubungan dengan pria asing itu. Pria asing itu adalah Duan Yanqing. Anak kita adalah harapan saya dan dia. Jadi kamu berencana untuk bersama dia demi anak? Bagaimana dengan saya? Selama ini saya menemanimu, membuatmu senang, membuatmu tertawa. Ketika kamu sakit, saya menemanimu ke rumah sakit. Saat kamu sedang haid, saya ada di sampingmu, menyiapkan air gula merah untukmu. Sekarang kau bilang mau pergi ya pergi. Kau anggap aku apa? Mami, kami juga anakmu. Jangan tinggalkan aku dan kakak. Ya kan? Tidak mungkin. Kau berencana bercerai dengan Jiang Daqiang demi anak-anak, lalu menikah dengan Duan Yanjing. Tapi sekarang Ping An masih ada di tangan Duan Yanjing. Jika aku tidak menikah dengannya, dia tidak akan membiarkanku hidup dengan aman. Tapi kamu juga tidak bisa mempertaruhkan dirimu seperti itu. Ini masalah apa sih? Huasheng, kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika kamu masih ragu, keamananmu bisa hilang. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kamu datang lihat ini. Apa yang kamu katakan? Ku terkena leukemia. Benar, kamu harus segera melakukan transplantasi sumsum tulang untuk pengobatan. Ayah anak tersebut sudah cocok. Tapi dia, asalkan kamu menikah denganku, saya akan segera mengaturnya. Kamu gila? An juga anakmu. Dia anakku. Lalu apa? Ini satu-satunya permintaanku. Pikirkanlah. Tidak apa-apa, dokter. Aku juga ibu dari anak itu. Pakailah milikku. Wu Sui selalu memiliki standar yang tinggi. Harus melakukan pemasangan-pasangan. Kau memang ibu dari anak-anak ini, tapi belum tentu berhasil pemasangannya. Cobalah dulu. Mungkin saja berhasil. Ya sudahlah. Tidak apa-apa. Aku ibumu. Ibu pasti bisa berhasil memasangkannya. Dokter, bagaimana hasilnya? Apakah pemasangan berhasil? Sayangnya penyandingan tersebut tidak berhasil. Sudah, kalian cepat pergi. Kalau ketemu istri saya, jangan sampai identitas kalian terbongkar. Ayah, orang lain menyenangkan istri dengan masak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu minta orang lain untuk melakukannya. Terlalu tidak tulus. Ya, ayahmu itu 1 menit bisa menghasilkan jutaan. Apa itu untuk urusan rumah tangga? Lagi pula, jangan beritahu mama. Bagaimana mama bisa tahu? Ayah itu suka menipu. Ayah bukan tidak bisa melakukannya. Kalian bantu papa sekali ini ya. Pura-pura nggak
tahu? Ya, sayang, kamu pasti capek setelah kerja seharian. Duduk dulu ya, aku ambilkan air untukmu. Hari ini aku sudah bersihkan seluruh rumah. Sampai langit-langit pun aku bersihkan dengan rapi. Aku juga masak ikan mas merah kesukaanmu. Ayo, coba ini. Kita cerai saja. Sayang, apa kamu sudah menyadarinya? Sebenarnya aku mengakui, masakan ini bukan aku yang buat. Rumah ini juga bukan aku yang bersihkan. Maafkan aku. Ya, sayang, aku minta maaf. Aku tahu papa menyewa seseorang untuk membantu kerjaan rumah. Papa tidak memberitahumu. Tapi bisakah kamu memaafkanku? Aku masih kecil. Aku hanya seorang anak. Mami, aku juga hanya seorang anak. Itu tidak ada hubungannya. Dia putriku. Dia kenapa? Dia terkena leukemia. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Duan Yanjin bilang, hanya jika aku menikah dengannya. Dia mau mendonorkan sumsum tulang. Duan Yanjin itu sampah. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Aku tahu, tapi aku juga tidak berdaya. Sayang, kau percaya padaku? Kau percaya padaku? Aku akan mencarikan jalan keluar. Sebenarnya aku sangat berterima kasih atas pendampinganmu selama ini. Si kecil Xuan, saya sangat berterima kasih karena kalian memanggil saya ibu selama ini. Saya bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Namun, sebagai ibu kandung, saya tidak bisa melepaskan anak saya. Ibu sebentar ya, Jiang Xiao, kalau kamu tidak menghentikan ini, saya akan berhenti menjadi ibu. Saya akan berkemas. Aku berharap dia segera pergi. Aku kan tidak bilang ini koper mami. 3, ini kopermu. Punya saya. Saya dan adik sudah memutuskan. Setelah kalian bercerai, kami akan ikut mami. Jadi, Tuan Jiang Dakiang, tolong pergi sekarang dari keluarga kami. Sayang, mulai sekarang kita harus saling bergantung. Di dunia ini, hanya ibu yang terbaik. Anak yang punya ibu sangat baik. Sayang, hanya kamu yang akan menjadikan kami berharga. Anak tanpa ibu seperti rumput. Sayang, kamu tidak ingin kami menjadi rumput kan? Hei, kamu ini, pria, kenapa masih tinggal di rumah kami? Cepat pergi. Kalau tidak kami akan panggil satpam untuk usir kamu. Mama, mulai hari ini, kita hanya berdua saja. Hidup dalam dunia kami bertiga. Kamu yang mandikan kami. Mandikan aku. Tidak mungkin. Ajari Zuo, kamu langsung saja dikeluarkan oleh nyonya dan tuan muda begitu saja? Sungguh malang. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Ini sulit diselesaikan. Kamu lihat, dia sebagai seorang ibu. Dia melakukan itu demi anaknya. Bisa saja meninggalkan semuanya. Dia, Duan Yanjing itu, dia mengancamnya dengan anak-anaknya. Bagaimana menurutmu ini harus diatasi? Bukankah ini termasuk memanfaatkan kelemahannya? Takuya, kau tidak bisa. Tidak bisa. Dia sebenarnya sudah ingin bercerai denganku. Kalau dia tahu aku menipunya, dia pasti tidak akan memaafkanku. Kau datang untuk apa? Aku dengar kakakmu ingin bercerai denganmu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Tapi karena kakakmu, aku tidak berani mengungkapkannya. Karena sekarang kakakmu sudah bercerai denganmu. Bisakah kamu memberikan saya kesempatan? Saya ingin merawatmu. Dan Xiao Xuan, saya sudah memiliki. Tolong ambil alih. Tolong keluarkan dia. Hahaha. Apakah adik perempuan ini akan menyukainya? Mami, tentu saja dia bisa. Mami, jika kamu punya adik laki-laki atau perempuan nanti, apakah kamu masih akan membacakan kami cerita sebelum tidur? Memandikan kami juga? Tentu saja, Mami pasti akan melakukannya. Sayang, mereka ingin mengejarku. Bagaimana ini? Jangan cerai saja, ya, Mami. Pria yang diam-diam bermain perempuan seperti itu tidak boleh. Tapi dia juga tidak menyembunyikannya dariku. Itu lebih baik tidak diambil. Begini saja, kita pergi ke rumah ayah dan minta cerai. Biar dia pergi dengan tangan kosong. Dengan begitu, semua harta akan menjadi milikmu. Kata kakak benar. Dia menghapusku. Kakak, tante itu orang baik. Bisakah tidak menipunya? Tidak bisa. Orang itu bilang kalau selama kita mendengarkan kata-katanya, dia akan memberi kita banyak uang. Nanti kamu bisa mengobati penyakitmu. Tapi, ayo lihat, Mama bawa apa untukmu? Namaku Jiang Xiao. Mulai sekarang, aku adalah kakak kalian. Namaku Jiang Jiexian. Mulai sekarang aku kakak kalian. Kakak, nama kakak siapa ya? Namaku Li Meiling. Li Meiling, bukankah kamu anan? Lagi pula ibu memiliki marga Fan. Dan paman itu bermarga Duan. Kenapa kamu bisa bermarga Li? Paman saya, Meiling, sederhana dan kecil. Dia tidak berniat jahat. Dia hanya penasaran. Lihat apa yang mereka bawa untukmu. Ini permen lollipop yang paling disukai kakak untuk kamu makan. Terima kasih. Saya ingin kamu mencari tahu semua tentang wanita ini dalam waktu 3 menit. Saya, tuan muda, 3 menit tidak cukup. Saya menelepon saja lebih dari 3 menit. Kalau begitu, kami beri 5 menit. 5 menit juga tidak cukup. Setidaknya harus 1 jam. Kalau begitu, kami beri 1 jam. Baiklah, tuan muda, jika saya tidak bisa menemukannya dalam 1 jam, saya akan meminta untuk bertemu dengannya. Kenapa kalian mengganti kunci pintu? Jika saya tidak menggantinya, bukankah kamu bisa seenaknya masuk dan keluar dari rumah kami? Lagi pula, bagaimana jika kamu berniat jahat terhadap Mami? Jiang Xiao, ibumu, di mana dia? Di dalam kamar. Sayang, kenapa kamu hapus WeChat saya? Bukankah ada cewek yang mau mendekatimu? Saya hapus supaya pacar barumu tidak cemburu kalau dia melihatnya. Tidak ada pacar kok, mereka cuma orang asing saja. Sayang, bagaimana kalau kita tidak jadi bercerai? Kamu kan sendirian di rumah, itu tidak aman. Aku ingin melindungimu. Gerbang kompleks perumahan dijaga satpam. Pintu gerbangnya pakai gembok anti maling. Aku aman di rumah. Aku bisa mengepel, mencuci piring, dan mencuci baju. Aku juga bisa memasak. Semua itu bisa kulakukan sendiri. Istriku, sayang, kamu tidak apa-apa kan? Aduh, aku tidak apa-apa. Cuma keseleo saja. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Aduh, cukup dioleskan obat saja. Bagaimana dokter? Untung kamu cepat membawa aku. Jika terlambat sedikit lagi, luka ini, aku sudah bilangkan. Tidak apa-apa kan? Malu-malu sampai ke rumah sakit. Aku ini khawatir. Jangan khawatirkan aku. Iya,
Aku memang khawatir. Tapi bisakah kamu biarkan aku terus khawatir tentang kamu? Kamu bisa mempertimbangkan untuk bercerai demi anak. Tapi pernahkah kamu berpikir, tak ini adil bagiku? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak selingkuh, tidak berselingkuh. Tidak pernah sekalipun melihat wanita lain. Aku bertanggung jawab sebagai suami yang baik. Tapi tiba-tiba kamu bilang ingin bercerai. Sayang, kamu tahu nggak? Dari kecil sampai besar, aku belum pernah mencium seorang gadis pun. Yang terakhir kali, kamu adalah yang pertama yang membuatku sakit hati. Dan itu juga salahku. Jadi bisakah jangan bercerai? Maaf, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Aduh, pria ini benar-benar tidak berguna. Tidak bisa mempertahankan istrinya. Masih berharap kedua anak kita turun tangan. Aduh, ibu kecil, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Sebenarnya Li Meiling tidak bodoh. Apa yang kamu maksud? Kakak sudah menyelidikinya. Li Meiling dan Duan Yanjin bukanlah hubungan ayah dan anak. Dia memiliki orang tua kandungnya sendiri. Dan Duan Yanjin juga tidak pernah punya anak. Kamu telah dibohongi. Aduh, Asheng, kamu mengajakku ke tempat seperti ini? Kamu sudah berpikir matang-matang? Kamu sudah memikirkannya dengan baik. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Kamu di sini untuk mempengaruhi istriku dan menyuruhku bercerai, kan? Hari ini, kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak akan dipanggil Jiang Daqiang. Cepat mundur. Apa kamu tidak peduli dengan nyawa putrimu? Bohong. Anakku sudah memeriksanya. An-An itu palsu. Dia tidak ada hubungan darah denganmu. Kamu juga tidak pernah menyesal. Bagaimana kamu tahu? Baiklah, memukul orang itu ilegal. Kakak, aku salah. Aku juga tidak bermaksud seperti ini. Ada yang menyuruhku di jalan ini. Siapa yang menyuruhmu? Seorang wanita bernama Huashu. Huashu, dialah Jiang Daqiang. Aku serahkan padamu. Mau ngapain? Halo, aduh. Nah, kau harus segera menikah dengan Jiang Liu. Lalu hamil. Kalau tidak, begitu hal penyamaranmu sebagai ibu Xiao Xiao dan Xuan Xuan terbongkar. Kita akan hancur. Tenang saja, aku segera berhasil. Dia sudah datang. Aku tutup dulu. Kak Jiang, kalian datang kenapa? Ngomong-ngomong, kenapa kau harus mencari Duan Yanzi untuk menipuku? Kak, kau bicara apa sih? Aku tidak mengerti. Kakak ipar, cepatlah urusi kakakku. Dia gila. Duan Yanjin dengarkan, ceritakan semuanya. Orang sial itu ternyata memang tidak bisa diandalkan. Benar, itu saya yang melakukannya. Tapi, itu tidak masalah. Kenapa kamu bisa jadi Nyonya Jiang? Sementara saya, sebagai ibu kandung Xiao Xiao dan Xuan Xuan, hanya bisa melihat posisi Nyonya Jiang saya direbut olehmu. Yang penting kamu mengaku. Kamu mau apa? Aku bilang ya, kamu sudah memukulku hari ini. Kamu tidak akan pernah tahu di mana Ping Ping dan An-An. Ping Ping An-An. Baiklah, aku tidak akan memukulmu hari ini. Tapi kamu harus bilang di mana Ping Ping dan An-An. Aku bisa bilang padamu. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Syaratnya adalah saya harus menikah dengan Jiang Daqiao. Kalau tidak, seumur hidupmu, kamu tidak akan tahu di mana Ping Ping dan An-An. Mimpi saja. Saya tidak akan menikahi kamu. Apakah kamu menikahi saya atau tidak? Kamu tidak berhak memutuskan. Saya tahu Jiang Daqiang menyukaimu. Coba pertimbangkan. Apakah kamu ingin membuat Jiang Daqiang menikahi saya? Atau egois dengan terus merebutnya untuk dirimu? Tapi harus berpisah selamanya dengan anakmu sendiri. Washu, ikut saya. Kamu ingin menikah denganku. Lain karena uang. Berapa banyak yang harus kau berikan agar kau mau mengatakan bahwa kita akan hidup bahagia selamanya? Aku tidak butuh uang. Aku hanya menginginkanmu. Kau sangat tahu bahwa aku tidak memiliki perasaan padamu. Kau menikahlah denganku. Aku akan bahagia. Kau akan menjadi orang terkaya di dunia. Dan aku hanya ingin menjadi istri orang terkaya di dunia. Menginjak kakak saya dengan keras di bawah kaki adalah hal paling bahagia di dunia ini. Tuan Jiang, pertimbangkanlah. Apakah Anda ingin menikahi saya demi wanita yang paling Anda cintai? Sayang, saya sudah meminta Anda untuk menyelidiki Ping Miaoan. Percayalah padaku, hasilnya akan segera terlihat. Jiang Daqiang, apakah kamu suka padaku? Suka kok. Jadi kamu suka karena itu? Jadi aku tidak boleh pergi. Ngomong-ngomong, cinta kita bukan untuk dijadikan alat tawar-menawar. Sayang, percayalah padaku. Aku pasti akan membantumu menemukan jalan yang aman. Huasheng, sudah memutuskan? Aku sudah memutuskan. Aku memutuskan untuk menolak permintaanmu. Huasheng, bukankah kau ingin tahu keberadaan Ping An-An? Aku ingin, tapi aku juga tidak berhak menentukan kehidupan orang lain. Nona, tidak baik. Nyonya Jiang tua ingin bertemu Huasheng. Begitu dia melihat Watson, kita akan selesai. Kalau begitu pastikan Watson tidak bertemu dengan Nyonya Jiang. Tolong bantu saya lakukan sesuatu. Sayang, jangan khawatir. Nenek saya sangat ramah. Saya tidak khawatir. Suan, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Mami. Aku belum memberitahumu sebelumnya. Karena aku takut kamu akan menganggap adik sebagai monster. Monster? Tidak mungkin. Xuan tidak mungkin menjadi monster. Ibu sudah bilang. Keluarga kita memiliki kekuatan luar biasa sejak lahir. Hanya diwariskan kepada perempuan, tidak kepada laki-laki. Jadi maksudmu, Xuan mungkin anakmu? Ya, hasil pemeriksaan dokter sudah keluar. Kemungkinan kalian memiliki hubungan darah mencapai 99,99%. 99,99%. Jadi maksudnya, Xuan kecil adalah sehat dan selamat. Apa aku tidak salah dengar? Xiao Xuan adalah anakku. Xiao Xuan adalah Ping An-An. Xiao Xuan adalah anakmu. Mami, maaf. Saat itu aku dibius dan dibawa ke hotel. Kau kebetulan juga ada di sana. Kami berhubungan badan tanpa sadar saat kami berdua. Kemudian nenek memberikan Xiao Xiao dan Xuan kepadaku. Tanya kau sudah meninggal karena kesulitan melahirkan. Maka dari itu selama bertahun-tahun aku tidak mencarimu. Kau bilang kau sudah memaafkanku. Dan sopir yang menabrakmu sudah ditemukan. Dia bilang dia disuruh orang. Siapa? Paman Hua. Dia lagi. Tenang, saya sudah melaporkan ke polisi. Dia diduga menghasut pembunuhan. Hukuman yang menunggunya adalah penjara lebih dari 15 tahun. Dia pantas menerimanya. Huasheng, apa yang sudah kamu lakukan pada putri saya? Putri Anda diduga menghasut pembunuhan dan sudah ditahan oleh polisi. Dia akan menghadapi
hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Watson, kau membuat putriku sengsara hari ini, maka aku akan membuatmu sengsara. Bukankah kau paling membenci orang yang menipumu? Pria di sisimu ini, dialah yang menipumu. Dia bukannya bernama Jiang Datia, namanya Jiang Liu. Pria di sebelahmu ini, dia sudah menipumu. Namanya bukan Jiang Dakiao, namanya Jiang Liu. Kamu Jiang Liu. Sayang, bukan seperti ini. Dengar penjelasanku. Tidak heran kalau yang kulihat di depan hotel hari itu adalah kau. Dan di pesta malam itu juga. Tuan Liu awalnya mengatur-atur aku. Tapi begitu melihatmu, sikapnya berubah. Dan di rapat hari itu juga, para petinggi itu selalu mengikuti di belakangmu. Masih ada hadiah yang orang tuamu bilang mau kasih ke aku. Kenapa aku nggak kepikirannya? Bukan begitu. Wang Sheng, jangan kira dengan menikah sama pria kaya ini, kamu langsung jadi bagian dari keluarga besar. Aku kasih tahu kamu, mimpi, orang kaya itu pelit sekali. Jangan pikir bisa mengambil separuh harta mereka. Kamu bohong. Ini kenyataannya. Jika tidak, mengapa dia harus menyembunyikan identitasnya? Mengapa dia menyembunyikan kenyataan bahwa dia kaya? Bukankah itu karena dia takut kamu akan menghabiskan uangnya? Ayo, seret wanita jahat ini dan usir dia. Kalian mau apa? Kalian sedang apa? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Wasiong, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Mami, jangan dengarkan omongan wanita jahat itu. Semua ini tidak seperti yang kamu kira. Ayah memang seorang CEO, itu benar. Tapi dia tidak punya uang. Ini apa? Ini adalah kontrak pemberian harta. Saya, Jiang Liu, dengan sukarela memberikan seluruh harta saya kepada Hua Sheng. Mami, kan kamu mau bercerai dengan papi? Jadi, kakak memindahkan semua harta papi ke mami. Mami, kamu adalah orang terkaya di dunia. Papi cuma orang miskin yang bekerja untuk mami. Selama ibu mau, ayah bisa langsung kusir kapan saja. Hanya dengan satu perintah lagi. Seluruh dunia tak akan ada tempat baginya. Biar dia menyapu jalanan. Biar dia tidur di jembatan penyeberangan. Selamat menjadi orang terkaya di dunia yang baru. Anak-anak hanya sedang bercanda. Cap jempol aja belum tertempel. Langit sekarang sudah ada. Kau gila, sayang. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Jika kau usir aku hanya bisa menyapu jalanan dan tidur di jembatan penyeberangan. Kau yang akan menjadi orang terkaya di dunia. Seharusnya aku diberi pesta pernikahan abad ini. Mami, kami ingin menghadiri pesta pernikahan abad ini. Pesta pernikahan besar abad ini. Akhirnya aku menunggu sampai anakku menikah. Haha. Kau merindukan saat itu.